Selamat datang para peserta webinar. Sebelumnya mungkin demi kenyamanan di-mute dulu untuk speakernya. Gitu. Nanti takutnya mengganggu yang lain juga. Kita akan mulai sekitar 10 menit lagi ya sambil menunggu yang lain. Jadi ditunggu saja. Enjoy aja ya, santai aja. Sebelum mulai, saya mau coba cek suara saya dulu, apakah jelas. Kalau jelas, boleh dikasih emoticon aja, jempol gitu, atau apapun responnya. Jadi biar saya tahu. Terima kasih atas responnya. Yang dulu kayak di luar, yang musik dulu. Di luar, yang musik dulu. Yang baru hadir, kita tunggu 10 menit lagi untuk menunggu yang lain, baru nanti kita akan mulai. Untuk suaranya boleh di-mute selama webinar, karena takutnya mengganggu yang lain juga. Jadi mungkin nanti akan ada sesi tanya-jawab, itu mungkin di akhir, jadi nanti bisa lewat chat aja. Oke, terima kasih.
Kembali selamat datang yang baru bergabung di webinar kali ini bersama Seto Consultant. Saya mau informasikan kembali, sekitar 3 menit lagi kita mulai sambil menunggu yang lain. Jadi mungkin yang mau ke toilet dulu silakan, yang mau santai-santai dulu silakan. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Jadi kalau udah lewat 10, kita akan sudah mulai untuk webinarnya. Jadi terima kasih. Oke, sudah 7:10, kita mulai saja. Mungkin nanti yang menyusul untuk masuk kembali, nanti kita bisa di pertengahan perjalanan. Jadi untuk sekarang yang sudah siap, kita mulai saja untuk webinar kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para peserta. Selamat datang para peserta webinar yang kami hormati ya. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan waktu di akhir-akhir liburan nih. Kayaknya saya kira mungkin agak-agak begitu sepi gitu ya. Bakal nggak ada yang mau, ternyata masih banyak yang semangat untuk ikut webinar kita ini gitu. Jadi challenge sendiri buat kita bikin webinar di akhir-akhir masa mau liburan nih, atau kita kayaknya udah nggak terlalu mikirin liburan ya, kayak udah terus sering di rumah, jadi kayaknya liburan udah sama aja nih setiap hari nih. Oke, webinar kali ini bertemakan ya, jadi temanya masih sama seperti kemarin, yaitu stay productive during work from home with Accurate Online. Nah, judul kali ini tuh mungkin lebih spesifik daripada yang sebelumnya, gitu kan, karena kita menggunakan tema yang sama di webinar sebelumnya, tapi dengan judul yang berbeda. Judul yang kali ini itu adalah All About Accurate Online You Should Know. Nah, jadi ini kelihatan nih, Accurate Online You Should Know itu berarti kita harus tahu apa yang ada di Accurate Online ini. Jadi mungkin yang masih penasaran sama Accurate Online itu seperti apa gitu kan. Jadi yang kira-kira bakal apa ya, mungkin nanti akan ada pertanyaan juga ya yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad nanti. Nah, ya elah, nggak apa-apa. Oke.
Seminar online gitu loh, kayak bentar. lu waktu di Kano kan suka pada seminar online. Halo, sorry, ini, halo Ibu Novita, selamat datang. Ya. Ya, ini kita sudah memulai. Mungkin boleh di-mute dulu Bu suaranya, karena takutnya mengganggu ke yang lain. Oke. Oke, thank you ya. Oke, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu baik-baik aja ya. Semoga terus sehat walaupun sedang dalam masa pandemi seperti ini. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Saya Vando, merupakan profesional SETO Consultant yang kali ini bertugas menjadi pembawa acara di webinar kali ini. Ya, dan juga nanti pasti ada rekan saya Ahmad Yani, Bapak Ahmad Yani, yang di mana nanti akan menjadi pembicara pada webinar kali ini. Oke, pada webinar kemarin tanggal 15 Mei 2020 kami menyajikan pembahasan tentang bagaimana agar tetap bisa survive dan di masa pandemik ini. Dan ditambahkan perkenalan dasar mengenai e-Qret online. Jadi masih terlalu dasar ya, masih agak dasar lah. Jadi mungkin tidak sedetail pada hari ini. Ya kan? Untuk sekarang ini kita akan membahas lebih jauh lagi apa itu e-Qret online dan sehebat apa sistem ini untuk bisa membantu Bapak Ibu tetap bisa produktif di masa bekerja di rumah ini. Oke. Karena sekarang udah lagi tren untuk masalah work from home. Jadi kira-kira e-Qret online ini bisa membantu Bapak Ibu sejauh apa gitu kan. Nah, selama webinar berlangsung, Bapak Ibu bisa bertanya di kolom chat, namun akan dijawab di sesi akhir atau di sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan ketika webinar berlangsung, di chat aja Pak. Nanti kita akan pilih di mana pertanyaan yang memang mungkin masih satu tema sama webinar kali ini gitu kan. Jadi mungkin yang pertanyaan agak berat, yang terlalu agak berat mungkin kita nggak bisa jawab karena di sini kita menganggap ini adalah pertanyaan untuk yang masih baru gitu kan, atau memang baru menggunakan e-Qret gitu. Kalau secara detail mungkin nanti kita bisa secara pribadi aja untuk menjawabnya. Takut nanti ke yang lain tidak masuk secara materi. Oke. Jadi nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir, sehingga nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak Ahmad Yani, dan itu nanti akan dilakukan di akhir acara ya, maksudnya bukan di akhir sih, setelah materi selesai dibicarakan nanti akan kita beritahu apa saja yang harus apa aja yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu. Dan kemudian nih selama webinar berlangsung, saya mau kasih sedikit ini juga lah ya, penyemangat untuk belajar ya, maksudnya untuk dapat apa aja sih. Kita sharing, ini ada giveaway ya kan. Jadi giveaway ini bagi yang masih main sosial media ya kan, jadi ini kayaknya cukup menarik ya kan. Jadi kita memberikan 3 kaos terbaik untuk yang satu follow Instagram SHC ya, di gambar kelihatan ya, untuk follow Instagram SHC di seto _consultant, posting stories dan feed Instagram Bapak Ibu tentang kegiatan webinar hari ini, dan jangan lupa di tag @seto_consultant-nya. Yang paling menarik nanti postingannya paling menarik nanti akan kita berikan hadiahnya. Ya, jadi ini ada 3 orang yang nanti akan kita berikan giveaway ini. Jadi kalau yang paling menarik, yang paling seru nanti kita langsung kita kirim ke tempat Bapak dan Ibu. Oke, kami tunggu untuk postingannya ya. Jadi iseng-iseng berhadiah aja nih. Lumayan bajunya bagus. Jadi nggak bohong, ini nggak promosi tapi bajunya bagus. Jadi nggak malu-maluin untuk dibawa pergi gitu. Oke. Udah 5 menit saya ngomong, jadi tanpa berlama-lama langsung saja saya berikan waktu dan ketepatnya kepada rekan saya Ahmad Yani untuk membawakan acara webinar Stay Productive During Work from Home with e-Qret Online. Oke. Dengan judul All About e-Qret Online You Should Know. Oke. Waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Bapak Ahmad Yani. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal ya sebelumnya. Perkenalkan, saya Ahmad Yani. Saya implementator dari e-Qret ya, dari SAC. Selamat bergabung buat Bapak Ibu di akhir pekan kita ya. Bisa dibilang sih ini udah mau akhir pekan ya, karena ke depan tuh udah libur semua ya sampai Lebaran nanti. Oke, salam kenal dari saya. Di sini saya bertugas sebagai pembawa materi ini untuk webinar kali ini tentang All About e-Qret Online You Should Know.
Oke, jadi kita akan membahas poinnya adalah pertama, gimana sih cara membuat database Accurate Online? Itu jadi awalnya tuh gimana sih Pak? Saya mau pakai Accurate Online tuh apa yang mesti saya lakukan terlebih dahulu? Lalu setelah datanya udah jadi, kita ngapain? Oh, input transaksi gimana sih caranya? Oh, udah input transaksi caranya, terus laporannya kayak gimana sih? Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke? Oke. Nah, sebelumnya mungkin di sini Bapak atau Ibu pun ada yang belum kenal kami. Kami dari SAC, Seto Accurate Consultant. Kami ini partner resmi pertama dari Accurate ya. Kami bergerak di bidang jasa implementasi Accurate accounting software ya, dari yang online, desktop, everything about Accurate. Ya, kami berdiri itu dari tahun 2012 sampai dengan saat ini. Kurang lebih kami sudah menangani sekitar 3.000 klien. Dan itu dari semua jenis bidang usaha ya, dari yang retail, kontraktor, manufacturing, service, dan lainnya. Oke. Dengan kualitas sumber daya manusia terbaik, kami siap membantu pembukuan perusahaan Anda menggunakan Accurate Accounting Software. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi, dari data yang saya terima, kan Bapak Ibu sebelum webinar kan ada isi form dulu ya. Di situ saya juga lihat beberapa memang ada yang sudah menggunakan Accurate Online, mungkin sudah existing, ada juga yang sudah menggunakan Accurate tapi masih yang versi desktop. Nah, di sini juga bakal lihat apa bedanya dengan desktop, atau ada juga yang memang sama sekali belum tahu apa itu Accurate Online. Oke. Nah, di sini saya akan langsung praktekkan ya. Jadi webinar kali ini materinya cukup lumayan berisi ya, karena di sini saya akan praktek, bukan cuma PowerPoint aja saya view, tapi di sini saya akan mempraktekkan. Oke, di sini tampilannya sudah seperti ini ya. Mungkin dari awal lah saya lakukan dulu. Nah, kalau Bapak Ibu join Accurate Online pasti seperti ini ya. Kita isi email, password, nah bisa login by Facebook atau Google. Cuman menurut saya sarankan untuk penggunaan Accurate Online ini menggunakan email yang memang email kantor ya. Jadi jangan pakai Gmail sih lebih baik. Kenapa? Misalnya anggaplah ini orang tersebut adalah karyawannya Bapak Ibu, jadi in case mereka resign, emailnya tetap masih bisa dipakai gitu. Jadi mungkin pakai accounting 1, accounting 2, jadi jangan pakai email pribadinya si user. Better seperti itu ya. Nah, begitu kita masuk, ini akan disajikan database yang kita miliki ya. Di Accurate Online kita bisa buka 2 database sekaligus secara bersamaan ya. Itu mungkin tidak dimiliki oleh software lainnya. Ya, misalnya Bapak Ibu nih, saya baca juga datanya ada yang kerjanya juga di bidang usaha konsultan. Pasti kan dia mau lihat laporan keuangan kliennya ya di waktu yang bersamaan. Nah, di sini bisa banyak perusahaan yang kita buka sekaligus ya. Jadi cukup kita klik, dia akan open new tab ya. Jadi nggak ada masalah. Dengan satu email ya, dengan satu email kita bisa memiliki banyak data perusahaan. Oke, langsung gimana cara membuat database di Accurate Online? Pada tampilan awal seperti ini, Bapak Ibu klik ini, create new database. Oke, di sini kita kasih alias ini untuk nama database-nya. Saya buat SAC Webinar. Ya, ini untuk background color, ini bebas ya. Di sini juga logonya boleh dipilih bebas ya. Jadi pertama adalah kita bikin untuk aliasnya ya. Jadi untuk icon nanti kita buka database-nya. Lalu kita save. Di sini saya pakai bahasa Inggris ya. Jadi Accurate Online sendiri itu menyajikan ada 2 bahasa, ada Inggris dan Indonesia, tapi saya lebih terbiasa pakai bahasa Inggris. Jadi di webinar kali ini kita akan membahasnya dalam bahasa Inggris ya, fitur-fiturnya. Oke, ini ikonnya sudah jadi. Oke, kita klik langsung. Oke, nah pada pertama kali kita membuat database, kita akan diminta untuk mengisi data perusahaan. Ya, di sini kita input namanya. Saya bikin PT SAC. Level distribusi ini bisa diisi ya. Dan ini industry type-nya ya, tinggal dipilih. Kalau memang tidak ada dalam pilihan, ini bisa Bapak Ibu pakai others ya.
telepon, ini isi data selengkapnya buat currency ya. Untuk sementara Accurate Online baru bisa base currency-nya IDR ya. Maksudnya base currency itu adalah reportnya. Jadi reportnya dalam bentuk IDR, belum bisa dalam USD. Tapi kalau penggunaannya itu nggak ada masalah ya. Penggunaan multi currency nggak masalah. Oke. Lalu pada tahap pembuatan database awal, yang poin penting bagian misalnya, Pak, ini bulan Mei, berarti start date-nya adalah di 30 April 2020. Ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi start date ini adalah bukan tanggal mulai perusahaan, tapi tanggal Bapak Ibu menggunakan Accurate Online. Ya, jadi tanggal mulai penggunaan Accurate Online. Oke. Lalu accounting period. Apa ini accounting period? Jadi ini adalah sistem pembukuannya ya. Kalau di Indonesia itu accounting periodnya udah pasti Januari sampai Desember. Jadi harusnya Bapak Ibu nggak perlu ganti ya. Terus kenapa Pak? Di sini ada banyak pilihan yang lainnya. Gini, jadi kalau perusahaan internasional di luar, misalnya contoh Jepang itu menggunakan periode April sampai Maret. Kenapa? Jadi di bulan Maret itu mereka baru mengakui yang namanya laba ditahan ya. Kalau kita kan Januari, Desember ke Januari baru muncul laba ditahan ya. Tapi di Jepang itu dia April sampai Maret dia baru timbul laba ditahan ya. Jadi ini memungkinkan untuk perusahaan internasional yang mungkin dia base-nya di Indonesia tapi dia mau pembukuannya secara periode akuntansinya mau sesuaikan dengan negaranya. Ya, jadi ini bisa tetap dipilih. Oke. Ini kita isi alamat ya. Oke, seperti ini. Oke, di bagian nomor 1 ini yang tidak boleh salah adalah ini, accounting start date itu nggak boleh salah. Oke, ini poin penting. Begitu ini salah, ini mesti dibikin ulang ya. Jadi tentukan tanggal awal penggunaan Accurate Online-nya. Oke, sini saya next. Nah, kita masuk ke nomor 2, itu ada basic feature. Oke, jadi inilah fitur yang disediakan oleh Accurate Online ya. Nah, di sini ditanyakan apakah perusahaan kita menggunakan multi branch dengan lokasi berbeda. Ya, misalnya perusahaan Bapak tuh punya cabang di Jakarta, Surabaya, Bandung. Nah, itu bisa pakai ini ya. Apakah menggunakan transaksi mata uang asing, apakah menggunakan PPN, apakah ada potongan PPh 23, apakah diperlukan approval untuk transaksi, apakah kita men-set untuk perhitungan aset tetap, apakah kita menggunakan budgeting ya buat expense dan sales kita ya. Tapi tenang, misalnya bagian ini Pak, saya bisa nggak bagian ininya nanti mungkin belum saya isi, itu masih bisa diubah di kedepannya ya. Karena di sini juga diinformasi the selected features can be changed later in the preference menu ya. Jadi fitur ini mungkin misalnya Bapak kelewat atau lupa, itu masih tetap bisa diubah ya di menu preferensi. Nanti ini akan saya tunjukkan juga ya. Jadi ini ditentukan nih. Misalnya, oh perusahaan saya itu ada banyak cabang, ya ini dicentang. Oh perusahaan saya pakai PPN, ini berarti dicentang ya. Oh perusahaan saya pakai mata uang asing, ini dicentang. Nah, mata uang asingnya pakainya apa aja? Nanti di sini tinggal dipilih. Oke? Ya, jadi ini dicentang sesuai kebutuhan. Oke, jadi saya menjelaskan ini ya. Oke, di in case ini saya tidak centang. Oke. Next. Yang ketiga ada sales fitur. Ya, fitur sales itu ada apa aja? Oke, pertama dia akan tanya apakah perusahaan Anda membuatkan quotation ya ke customer, kita kasih quotation. Oke. Di sini apakah kita buka faktur kepada customer ya. Oke. Lalu di sini untuk barang yang diretur ya, apakah boleh mengurangi piutangnya? Lalu apakah di sini ada komisi untuk sales? Di sini apakah ada konsinyasi? Oke, lalu di sini apakah kita ada untuk proses pengiriman barang ya, untuk expense-nya, misalnya kita ekspor impor itu kan pasti ada biayanya. Nah, apakah kita menggunakan shipping courier-nya di sini? Lalu di sini apakah kita ada payment and from customer yang kayak net 30, COD, net 5 itu menggunakan atau enggak ya. Oke, sekali lagi di bagian ini pun masih bisa kita ubah nantinya di bagian preferensi ya. Ini untuk poin ketiga ya. Jadi nanti ini bukan ngikutin saya ya, tapi nanti Bapak Ibu misalnya mau coba membuat database ini diikutin sesuai dengan perusahaannya Bapak atau Ibu ya. Perusahaan Bapak Ibu, oh saya tuh bikin quotation Mas, berarti ini dicentang ya. Jadi ini saya jelaskan. Oke. Next di poin keempat di bagian purchase feature ya.
apakah perusahaan Anda memerlukan request ya sebelum pembelian. Jadi biasanya request itu dari orang gudang ya. Orang gudang itu kan biasanya yang tahu stok. Jadi orang gudang tuh bikin namanya purchase request dulu, baru dibikinin PO sama orang purchasing. Nah, apakah perusahaan Bapak menggunakan purchase request itu? Kalau pakai ya tinggal dicentang, kalau tidak ya di-uncheck aja ya. Apakah perusahaan Bapak menggunakan purchase order ya? Nah, apakah untuk pembeliannya itu ada forwarder ya, jadi menggunakan forwarder ya. Jadi ini pun nanti disesuaikan, misalnya, oh Pak, company saya itu pakai purchase order ya, ini dicentang. Atau enggak Pak, biasanya itu saya beli cuma by WA aja, tiba-tiba langsung dikirimin faktur aja sama supplier saya. Nah itu berarti kan Bapak nggak pakai PO gitu ya. Jadi ini juga nantinya disesuaikan dengan perusahaan Bapak Ibu. Oke, next. Di bagian kelima, oke, apakah perusahaan Bapak punya multi warehouse ya? Jadi multi warehouse ini punya banyak gudang atau enggak ya? Jadi kalau gudang saya ada banyak, Bapak tinggal centang ya. Nah, lalu yang kedua, does any item sold, apakah pakai inventory unit? Maksudnya selain pieces dia ada dus, ada lusin, ada box ya. Misalnya satu dus isinya 12 pieces, satu box isinya 2 dus, jadi multi unit ya. Apakah menggunakan multi unit atau enggak? Oke, di sini saya coba centang kan nanti contohnya akan saya pakai multi unit ya. Misalnya Bapak jual barangnya ada pieces, ada lusin, ada buduk, dus, box untuk satu item ya, satu item itu ya. Ini berarti diaktifkan. Oke, apakah company Bapak itu menggunakan serial number atau batch number ya? Ini biasanya untuk makanan, obat-obatan dia pakai ini ya. Lalu di sini apakah company Bapak itu menggunakan proses assembling ya. Jadi misalnya ada proses assembling di dalam perusahaan Bapak, jadi barang A sama B digabung jadi barang C. Atau kebalikannya, perusahaan Bapak atau Ibu dari barang C nih mau dipecah nih jadi barang A atau B ya. Jadi itu namanya proses assembling ya. Atau kita nyebutnya job posting kalau di Akurat ya. Ada atau tidak, kalau ada dicentang, kalau tidak ada ya di uncheck. Oke. Nah, di bagian nomor 5 ini ada yang paling penting adalah di sini inventory method ya. Ini kalau sudah kita pilih ini nggak bisa diganti. Jadi ini yang mesti hati-hati ya. Mau pakai average atau FIFO ya. Jadi di accounting hanya ada 2, average atau FIFO ya. Ini jangan sampai salah ya. Kalau ini salah terus stok udah masuk, udah kita lakukan penjualan, ini nggak bisa diganti masalahnya ya. Jadi tentukan di awal menggunakan average atau FIFO ya. Ini tidak boleh salah, itu poinnya. Di poin nomor 5 ya. Kalau yang lain ini masih bisa kita ubah di menu preferensi. Oke. Next. Oke, di sini lalu ada other feature ya. Di sini ada feature untuk profit and loss ya. Apakah perusahaan Bapak punya departemen atau enggak punya project ya. Departemen itu misalnya kalau tadi kan branch itu kan Jakarta, Surabaya, Bandung ya. Tapi kalau departemen ini misalnya di Jakarta, saya ada departemen accounting, departemen marketing. Jadi Bapak nanti bisa ngelihat si departemen mana sih yang biayanya paling besar di bulan ini. Itu bisa kelihatan kalau kita pakai modul ini nih, departemen ya. Atau enggak modul project. Project ini misalnya Bapak di Jakarta nih, misalnya perusahaan Bapak di jasa konstruksi gitu kan, saya ada project di A, saya ada project di B. Saya mau lihat dong project saya mana sih yang lebih menguntungkan A atau B. Ya, jadi dia akan kasih tahu tuh dari pendapatannya sampai biaya-biayanya apa aja yang keluar untuk project tersebut ya. Jadi dari situ bisa kelihatan. Oke. Next. Oke, nah terakhir adalah bagian chart of account. Nah di sini aku akan nanya nih ke Bapak sama Ibu. Bapak sama Ibu nih sebelumnya sudah punya chart of account atau belum? Kata Akurat gitu. Kalau memang belum, mau nggak Accurate bikinin untuk akun standarnya? Tapi ke depan itu masih bisa diubah sama Bapak Ibu. Jadi ada mau ditambahin, ya, mau diedit itu nggak masalah ya. Atau enggak? Tapi kalau misal Bapak Ibu sebelumnya, Pak, saya ini perusahaan saya udah punya chart of account nih sebelumnya gini, berarti ini dicentang, di-uncheck, sorry. Ini berarti di-uncheck, jadi nanti kita mesti upload file yang Bapak atau Ibu udah punya sebelumnya. Oke? Oke, di sini saya centang ya, saya pengen Accurate itu membuatkan chart of account basic untuk perusahaan saya, karena anggap saya masih baru nih. Ya, saya belum punya bayangan ada apa aja di perusahaan saya. Oke? Begitu yes, saya akan klik finish. Oke, ini dia akan memproses pembuatan database. Prosesnya berapa lama, Pak? Kayak gini, ini tergantung nanti jaringan internetnya Bapak Ibu nih. Semakin cepat jaringannya,
ya dia akan semakin cepat juga sih untuk proses pembuatan database-nya. Oke, kita tunggu. Oke, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ini dia sedang proses pembuatan database-nya karena memang ini prosesnya bisa berlangsung kurang lebih 2 sampai sekitar 5 menitan paling lama sih. Karena dia akan membaca semua data-data yang tadi kita udah setting, dia akan creating database-nya. Nah, akhirnya selesai juga. Ya, jadi kalau tampilannya sudah seperti ini, database sudah berhasil ya. Ini database sudah berhasil kita buat. Jadi ini Bapak Ibu tinggal checklist nih, do not show this anymore. Jadi nanti biar pas buka iKilat nggak muncul-muncul pop-up ini lagi ya. Ini cuma pop-up buat info-infonya aja. Oke, ini kita close ya. Oke, tampilan awalnya akan seperti ini. Oke, di sini case kan berarti sudah dibikin ya, chat of account juga sudah dicentang, ini sudah dibuat karena tadi kita itu bikinnya otomatis ya dari Acure bikinin. Oke, sekarang untuk supplier gimana cara bikinnya ya? Jadi untuk cara membuatnya ada dua, ada create one by one atau enggak kita import dari Excel aja. Jadi misalnya perusahaan Bapak Ibu kan sudah berjalan nih, jadi sudah ada data suppliernya. Itu datanya disiapkan by Excel ya. Excelnya pun memang sudah disiapkan dari Accurate ya. Jadi sudah ada formatnya ya. Itu tinggal diimport aja itu beserta saldo-saldo hutangnya ya. Jadi supplier itu ngelinknya sama saldo hutang. Saldo hutang per kapan, Pak? Saldo hutang per yang tadi kita buat tuh. Pas cut off kan kita tadi bikin di April ya, per April berarti ya. Jadi bisa diimport atau kita create one by one ya. Di sini saya contohkan untuk nge-create karena saya akan jelasin fitur-fiturnya ada apa aja. Oke, saya create suppliers. Oke, di sini pertama ada kategori ya. Di sini kita bisa buat kategori untuk supplier. Fungsinya buat apa sih, Pak? Kategori itu ini fungsinya sebenarnya ujungnya pasti bakal ke report. Ya, jadi report, Pak, saya mau dong laporan pembelian dari supplier saya yang kategorinya distributor, misalnya kayak gitu. Karena kita bikin distributor, retail, kayak gitu ya. Saya mau lihat nih, saya beli ke yang kategori distributor tuh ada berapa banyak sih di bulan ini. Ujung-ujungnya akan seperti itu. Ya. Oke, ini saya akan kasih nama ABC. Ya, jadi terus di sini ini juga bisa diisi informasinya selengkap-lengkapnya. Billing address buat tagihannya juga mau nanti ditagihkannya kemana ya. Ini untuk pembelian. Oke, setelah jenderal di sini ada tab kontak ya. Kontak ini jadi kita bisa tambahkan untuk supplier itu kontak namanya ke siapa. Ya ini kita bisa tambahkan ya nama salesnya atau nama siapanya ini bisa kita tambahkan di sini. Ya email, mobile phone. Oke. Di tab purchase ya ini buat deskripsi buat fakturnya aja. Lalu di payable account kita bisa ngelinkin dia dengan akun hutangnya. Dan di sini untuk down payment akun uang muka pembeliannya. Pak, kenapa bisa kayak gitu? Jadi pertanyaannya misalnya ada customer yang ini supplier saya
biasanya mereka tuh utangnya ada yang hutang pihak ketiga karena ini sister company, misalnya kayak gitu. Saya mau kalau pembelian ke dia tuh masuknya ke hutang pihak ketiga Pak, jangan ke hutang dagang. Nah, itu bisa di-setnya di sini gitu. Jadi saya mau tiap payable-nya dia masuk ke hutang pihak ketiga. Down payment-nya juga uang muka pembelian pihak ketiga. Bisa di-set seperti itu, ya. Untuk bank account juga kita bisa tambahkan di sini informasi bank account-nya mesti ditransfer kemana. Ya, jadi di account bisa seperti itu. Jadi akun hutangnya pun bisa otomatis, ya. Jadi nggak pilih-pilih lagi begitu pas bikin faktur. Balance ini untuk saldo awal ya. Nah, untuk saldo awal ini kita di detail per invoice ya. Jadi misalnya Bapak atau Ibu supplier A itu total ada 100 juta, tapi 100 juta itu ada dari 5 invoice. Nah, di sini kita breakdown-nya per invoice ya. Kenapa per invoice? Karena nanti untuk payment-nya juga kan mesti per invoice ya. Pasti finance-nya juga nanya ini bayar invoice nomor berapa, pasti seperti itu ya. Untuk others ini buat notes atau tambahan keterangan lainnya ya. Seperti itu untuk di bagian supplier ya. Ini semua bisa diisi by Excel ya. Oke, saya simpan. Oke, ini sudah tersimpan. Oke, saya balik ke company data preparation lagi. Supplier sudah. Oke, customer juga sama ya. Ini bisa by Excel. By Excel juga beserta saldo AR-nya ya, saldo piutangnya ya. Jadi itu nge-link ya. Customer sama saldo piutang itu nge-link ya. Oke, di sini akan saya buat juga sama. Saya akan create customer biar saya bisa jelaskan ya satu-satu. Oke. Sini buat toko Cemerlang misalnya. Oke ya, di sini juga informasi bisa kita tambahkan. Oke, nah di tab shipping ya. Maksudnya shipping ini apa? Jadi misalnya si toko Cemerlang itu punya 2 gudang gitu kan. Jadi misalnya, Mas saya mau dong barang ini dikirimnya ke gudang saya yang A. Nah di sini kita bisa tambahin alamat tambahan nih di sini. Jadi pas kita bikin DO, kita bisa pilih, oh DO ini saya mau kirimnya ke gudang dia yang A atau enggak gudang dia yang di B. Jadi bisa kayak gitu ya. Ini di Accurate Desktop nggak bisa ya. Di Accurate Desktop tuh satu alamat aja. Ya, di Accurate Online ini bisa seperti ini. Jadi begitu bikin DO, kita tinggal pilih mau dikirim kemana. Ya, jadi nggak ngeganti-ganti manual gitu. Karena kan biasanya orang alamat invoice sama alamat gudang itu bisa beda karena buat di DO kan. Jadi di Accurate Online itu bisa seperti ini. Ya, untuk kontak ini sama. Oke, di sales, nah ini kita bisa masukin kategorinya. Jadi kita bisa set harga jual barangnya gitu. Misalnya saya jual apa? Saya jual baju. Baju ini saya punya beberapa kategori harga. Ada kategori distributor, kategori retail, kategori ecer misalnya kayak gitu. Ini saya bisa tentuin nih. Jadi customer itu kena kategori harga yang mana. Nah itu Bapak Ibu bisa bikin. Ya dan ini pun tidak terbatas ya mau dibikin sebanyak apapun. Ya. Ini bisa di discount, ya default diskon. Jadi memang dia tuh kita default aja customer ini dapat potongan 2%, misalnya karena kerabat atau gimana, ini kita bisa defaultkan diskonnya. Ya. Ini receivable account, akun piutangnya. Ini sama kayak tadi hutang juga saya jelasin. Jadi bisa aja piutangnya piutang pihak ketiga karena sama sister company. Ya. Akun uang mukanya juga seperti itu. Oke. Untuk balance, ini untuk saldo awal juga sama, itu di breakdown per invoice ya nantinya Bapak Ibu. Oke, terus di bagian others, nah untuk customer ini ya, ini kita bisa kasih limitnya bisa berdasarkan hari atau berdasarkan rupiah. Ya, jadi misalnya saya masukin di sini 20 hari, maksudnya adalah kalau ada invoice yang jatuh tempo lebih dari 20 hari, orang ini nggak akan bisa buka order lagi ke kita. Jadi begitu kita bikinin sales order, dia akan nge-lock, dia akan ada informasi gitu bahwa customer ini belum bayar nih ya. Itu berdasarkan hari atau enggak berdasarkan rupiah. Misalnya di sini saya buat 100 juta ya. Nah, jadi kalau customer itu ada AR yang gantung sampai 100 juta dia belum bayar, itu dia nggak akan bisa order ya. Jadi bisa by hari atau enggak by rupiah. Oke. Notes ini tambahan lainnya. Oke, itu untuk master customer. Oke. Oke, kita save. Oke. Kembali. Oke. Create supplier, create customer. Oke, sekarang kita create item ya. Item ini juga bisa diimpor by Excel ya. Jadi by Excel kalau item itu nge-linknya sama stok sama harga beli ya. Jadi misalnya Bapak ada baju nih stoknya per April, saya ada stok 10, nah itu harga modalnya berapa. Jadi bukan cuma kuantitinya aja ya, tapi harga modal berapa. Karena untuk nilai inventory-nya di neraca nanti ya. Oke, di sini saya saya coba create item dan service.
Oke, ini kategori juga sama, kita bisa dia kategorinya. Ini untuk pengelompokan, ujung-ujungnya bisa ke reporting juga, itu akan lebih mudah. Oke. iCloud ini buat kode barang ya. Kode barang itu di iCloud Online ini bisa kita bikin masternya ya. Di Upload Desktop kan nggak ada tuh buat master penomoran, tapi di Upload Online itu ada. Ya, ini juga nanti akan saya jelaskan. Jadi bisa dibuat master penomoran. Oke, item name, nama barangnya saya buat contoh meja pria dengan panjang. Oke. Nah, item type apa nih? Item type di sini item type dijelaskan ada 4 tipe. Inventory adalah barang yang memang kita ingin hitung stoknya ya. Jadi kayak barang yang mau kita jual ya, kita hitung stoknya. Oke. Non inventory itu pembelian atau yang kita mau jual tapi kita nggak mau hitung stoknya lah. Contohnya kayak ATK lah. Misalnya saya mau beli ATK, saya open PO nih ATK, tapi ATK ini nggak mau saya hitung pas stoknya, saya mau langsung bebankan aja. Nah, Ibu atau Bapak bisa pilih non inventory. Nanti akun-akunnya tinggal di set sini. Saya maunya ke beban mana nih, expense beban ATK ya. Jadi bisa di set seperti itu ya. Service ini jasa. Apa bedanya service sama inventory? Ya kalau service ini, kalau jasa itu dia berarti kan nanti ada situ. Lalu kalau untuk grup ini biasa paket. Ya, misalnya Bapak Ibu, kayak sekarang nih mau lebaran ada paket Ramadan nih, isinya nastar, sirup, apa. Nah, itu bisa dibikin grup namanya ya. Oke. Oke, untuk yang pertama saya akan bikin inventory. Nah, di sini untuk satuannya nih. Jadi satuannya bisa kita create ya. Di sini pieces. Nah, ini yang tadi saya jelasin, ini yang namanya multi unit. Oke, saya misalnya satuan keduanya itu Lucene ya. Jadi kalau belum ada dia kan kasih suggest save Lucene as new data. Jadi kita save Lucene as new data. Jadi dia akan otomatis tersimpan. Di sini satu Lucene 12 pieces ya. Oke, jadi untuk satu barang ini di upgrade online itu bisa sampai 5 multi unit ya. Misal Lucene, di sini Bapak lagi satu dus ini 120 pieces, terus satu box ya. Itu bisa sampai 5 multi unit ya di upgrade online. Oke. Oke, di sini juga ada UPC atau barcode, itu beda sama item code ya. Kalau UPC barcode itu biasanya kan kalau kita bisa scan ya. Nah, itu bisa pakai di sini, kita input juga namanya. Jadi begitu pas kita mau jual atau mau panggil barangnya, kita pakai tembak barcode itu bisa. Oke. Lalu ke tab sales atau purchase ya. Di sini barang ini juga bisa kita kasih diskon default. Ya, di sini juga di upgrade online untuk harganya kita bisa bikin harganya per unitnya dia. Misalnya per piecesnya harganya berapa, per lusinnya harganya berapa ya. Kita bisa langsung setting di sini karena beberapa software itu ada yang nggak bisa setting. Jadi misalnya harga per piecesnya 10.000, harga per lusinnya dia bakal otomatis 120.000 karena dia cuma ngali 12 aja ya. Jadi di upload online itu bisa kita setting itemnya seperti ini. Nah, di upload desktop tuh nggak bisa ya. Di upload desktop tuh misalnya kita beli pieces, begitu kita ganti Lucene, dia otomatis kali 12 seperti harganya. Ya, itu nggak bisa di upload desktop. Oke. Lalu di sini juga ada namanya minimum stock reorder. Jadi misalnya saya bikin kayak gini 10. Jadi saat stok di data saya 10, dia kan upload online akan muncul reminder ke kita bahwa nih loh stoknya udah 10, kalian mesti pesan barang lagi. Karena ini kayak warning stoknya kita lah. Jadi ada seperti ini ya. Ini di desktop pun ada sama ya. Yang nggak ada tuh purchase minimum pembelian ada berapa. Kita bisa bikin seperti itu. Ya. Oke, balance ini untuk saldo awalnya ya. Kalau memang kita import dari Excel, ya nanti kita akan masuknya ke sini otomatis. Oke, ada sini buat notes. Nah, yang paling penting adalah di sini nih, kekuatannya dari Excel adalah di bagian akun-akunnya. Jadi untuk barang itu jangan sampai salah nih Bapak Ibu settingan akun-akunnya ya. Di sini karena saya pakai akun yang standar Excel buat tim, ini udah pasti benar. Jadi inventory, begitu saya beli barang tersebut masuknya ke persediaan, begitu saya jual masuknya ke penjualan. Saya retur, saya diskon, ya saya kirim barang, lalu HPP, lalu kalau ada retur pembelian, lalu kalau ada unbill. Ya, jadi semua ini sudah di setting sedemikian rupa. Ya, ini image kalau mau ada tambahan. Oke. Oke, ini saya save. Oke, lanjut. Oke, yang kedua saya mau bikin jasa jahit. Nah, di sini saya mau bikinnya service. Ya. Oke. Nah, kalau kita bikin service nih, kalau diperhatikan, ya ini tab sales purchase-nya bisa lihat seperti ini. Ya. Kalau memang tadi di awal kita setting pajak, dia akan muncul nih potongan PPh-nya di sini. Karena tadi kan di preferensi awal saya nggak ada setting pajak ya. Terus settingnya di mana Pak? Nanti saya akan kasih unjuk. Ya, jadi dia di sini akan muncul settingan untuk PPh-nya. Oke, untuk bagian others ini notes. Nah, ini akunnya juga mesti jelas ya. Jadi kalau jasa jahit itu maksudnya ke akun mana, ya.
Jadi pada saat pembuatan item, nyawanya, ya bisa dibilang nyawanya dari bagian account. Itu nggak boleh clear atau nggak boleh sampai salah. Oke, lanjut. Saya kembali ke sini, berarti ini tadi sudah saya isi ya semuanya, chart of account, supplier, customer, item. Oke, nah karena saya nggak mau lihat tampilan ini lagi ke depannya, karena saya udah isi, ini saya bisa centang ya. I want to skip ya, jadi begitu nanti saya buka lagi, saya nggak tampilan ini. Kalau ini nggak dicentang, nanti begitu Bapak Ibu buka, dia bakal tampilannya ini duluan. Ya. Oke, ini akan saya close. Oke, jadilah seperti ini. Ini bisa dibilang database yang sudah siap digunakan. Ya, jadi dashboard-nya masih kosong, masih bersih. Oke. Nah, untuk preferensi tadi, ya, setting-settingan yang awal, itu kita bisa aktifkan lagi di bagian sini. Ya, preferensi. Jadi kalau yang ada khawatir, Pak, saya kelewat, Pak, harusnya perusahaan saya itu pakai pajak. Ya, di bagian fitur, nah ini tinggal kita centang-centang ulang nih, bagian yang tadi, ya, departemen, project, ya, sales, purchase, ini step-step yang tadi. Ya, ini tinggal diaktifkan lagi. Oke. Nah, ini adalah fitur dari si Accurate Online-nya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke transaksi, nah di bagian fitur ini, nah ini kenapa judulnya All About Accurate Online You Should Know. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin perlu Bapak tahu, Bapak atau Ibu tahu di Accurate Online. Pertama, ada fitur namanya approval. Ya. Approval ini buat persetujuan. Ya. Apa aja yang bisa disetujui? Hampir semuanya. DOSI, sales receipt, purchase, inventory, buat transfer, atau enggak fitur lainnya. Ya, tapi ini masih berdasarkan nominal, ya masih berdasarkan rupiah. Misalnya saya aktifin sales invoice. Nah, saya akan bikin nih sales invoice yang di atas 5 juta, itu mesti approval saya, misalnya kayak gitu. Jadi, begitu ada orang saya bikin 5 juta, Rp1 aja, itu begitu dia simpan, dia nggak akan posting, tapi dia akan masuknya ke draft dulu. Nah, saya sebagai orang yang approve, saya akan dapat email, ya. Saya akan dapat email bahwa, nih loh ada orang yang ingin membuat transaksi ini, apakah boleh atau tidak, ya. Itu bisa seperti itu. Oke, ini di Accurate Desktop, mungkin di sini juga ada penggunaan desktop, itu tidak ada seperti itu. Ya. Lalu ada restriction, ini restriction artinya pembatasan ya. Nah, nih di Accurate Online yang keren, dia ada pembatasannya dari waktu nih, Senin sampai Jumat, ya Senin sampai Sabtu atau setiap hari. Ini emang tujuannya buat apa Pak? Emang ada nih Pak orang yang perlu kayak gini? Ya ada, justru ini tuh saya dapat dari customer saya sebelumnya. Jadi dia minta seperti ini, saya ajuin ke Accurate dan akhirnya diterima. Dia bilang gini, jadi waktu saya meeting sama dia bilang, Pak, ini kalau misalnya tengah malam ada orang saya buka-buka data gimana ya? Karena kan ini bisa diakses di mana aja gitu. Oh benar juga gitu kan. Nah jadi di sini kita bisa setting. Jadi orang itu biasanya dari Senin sampai Jumat jam berapa sampai apa ya. Tapi ini pakai waktunya WIB ya. Misalnya mungkin di sini kan peserta ada yang di luar Jakarta juga ya, di luar WIB ya. Jadi untuk Accurate Online ini sementara pakai WIB ya, Jakarta Time. Ya. Jadi di sini bisa ditentukan nih ya. Lebih enak lagi di sini. Jadi orang-orang yang nggak berkepentingan ya nggak bisa buka data di luar jam kerjanya dia. Ya. Oke, untuk transaction date-nya si Accurate Online itu bisa sampai ke tanggal. Ya. Mungkin Accurate Desktop atau Accurate Desktop atau software lainnya mungkin dia bisa ngelok transaksi itu maksudnya kayak gimana. Misalnya sekarang udah mau Mei nih, nanti Mei udah selesai, saya nggak mau nih Mei itu ada yang kotak-atik. Jadi bisa kita lock kan Mei-nya kan. Ya. Mungkin sekedar sampai situ aja, cuman bulannya. Tapi di Accurate Online, ini bisa sampai ke tanggal. Ya, jadi sekarang tanggal berapa? Sekarang itu tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 20. Nah, saya mau tanggal 19 ke belakang itu nggak bisa diedit, Pak. Itu bisa sampai kayak gitu. Ya, jadi bisa sampai persis di tanggalnya nggak bisa diedit. Ya, itu kelebihan si Accurate Online dibandingin yang lain. Ya, ini untuk fitur-fitur tambahan. Dan di sini juga ada custom field tambahan apabila diperlukan nantinya. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat report pasti. Saya mau munculin yang ini, mau munculin yang kayak gini, ya ini bisa kita tambahkan di report. Oke, itu yang tadi untuk pembuatan database. Jadi bisa diubah di sini ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti tinggal diubah. Oke. Oke, di sini saya akan mulai coba input transaksi sambil saya jelaskan fiturnya. Oke, di sini saya mau bikin transaksi untuk misalnya step awal. Oke, step awal saya mau ada setoran modal nih untuk company saya. Ya, yang saya gunakan adalah modul cashbank deposit. Ya, cashbank deposit adalah fitur Accurate Online untuk kita terima uang
tapi di luar dari penjualan, ya terima bunga bank, ya terima setoran modal, ya, seperti ini. Nah, itu akan masuknya ke sini, ya. Di sini saya tinggal pilih masuknya uangnya kemana. Di sini di tanggal berapa, ya. Seperti ini. Nah, itu tanggal 1 Mei, ya 1 Mei yang kemarin saya bikin seperti ini. Oke. Lalu di sini saya tinggal pilih aja nih akunnya, ya, karena misalnya ini saldo awal, saya masukin dia ke opening balance saya. Oke, nilainya berapa? 50 juta misalnya. Ini untuk setoran awal saya. Ya, jadi cara itu seperti ini. Tinggal pilih banknya, tinggal pilih akun lawannya. Ya, semudah itu sebenarnya, ya. Lalu di sini juga ada bagian informasi kalau kita mau kasih note atau PI, ya, tambahan. Kita sudah di sini gimana, Pak? Ini tinggal save aja. Save ini udah kesimpan, ya. Untuk melihat listnya untuk akun online di sini, ya. Mungkin kalau akun desktop itu kan dia ada listnya terpisah, ya. Tapi kalau di akun online itu di dalam modulnya di tombol warna hijau ini, ya. Ini kita buka, ya. Dia akan nomor otomatis. Nah, di sini ini sama seperti desktop juga, jadi akan otomatis ngejurnal, ya. Mungkin di sini Bapak Ibu juga kan ada yang belum tahu Accurate. Jadi Accurate itu setiap kali kita menginput transaksi, dia akan otomatis menjurnal, ya. Ya, jurnalnya pun ini akan up to date gitu. Jadi langsung ke neraca, langsung ke laba rugi. Jadi nggak perlu, Pak, kalau saya mau ngeliat neracanya apa saya harus closing dulu? Nggak harus, dia udah input langsung aja buka neracanya. Nggak masalah, jadi dia akan tetap terbentuk, ya. Nah, jadi ini adalah fitur other deposit. Jadi penerimaan uang di luar dari customer, ya, tempatnya adalah di situ. Oke, tadi kita udah cek jurnalnya. Sekarang Pak, itu banknya bertambah nggak sih? Ya, itu udah pasti kita bisa melihat dari bank history. Ya, tadi kan saya pakai kas, ya. Nah, di sini akan otomatis nambah. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah menggunakan software atau apa, jadi nggak perlu khawatir, ya. Apakah saya mesti input lagi nih di pemasukan bank saya? Nggak perlu. Jadi satu transaksi udah all in. Yang ngejurnal, masuk ke laba rugi, masuk ke neraca, masuk ke bank statement. Itu akan otomatis semuanya. Oke? Nah, lanjut. Nah, selanjutnya saya mau coba transaksi pembelian. Nah, di bagian pembelian ini, nih kan, kalau tadi fitur yang nggak saya aktifin, dia akan tampilannya seperti ini nih, ya. Kalau misalnya fiturnya, kan tadi kalau pembelian kan ditanya tuh di awal, apakah Bapak pakai PO, pakai apa. Jadi di sini, misalnya, oh ternyata saya pakai PO nih Pak, ya kan. Ya, jadi fitur-fiturnya bisa di-input di bagian sini, ya. Atau enggak saya pakai item request. Nah, fiturnya bisa kita update di sini. Ya, begitu disimpan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatiin, nah fiturnya bertambah lagi kan, dia kan ada PO, ya. Jadi di sini bisa kita create, ya. Jadi stepnya dari PO kita kirim barang, ya. Lalu ada uang muka, kalau mau uang muka di sini ada invoice, ya. Ini untuk parsial pun nggak ada masalah, ya. Jadi misalnya satu PO bisa nggak Pak 5 kali pengiriman, bisa, nggak ada masalah. Atau kebalikannya gitu kan, 5 pengiriman bisa nggak satu invoice, ya nggak masalah, ya, selagi satu supplier semua, ya. Oke, jadi di case ini saya akan langsung ke bagian invoice nih. Jadi invoice ini adalah kita terima invoice, ya, dari suppliernya, ya. Jadi di sini akan saya buat, ya. Sini misalnya di tanggal 2. Sini saya bikin nomor invoice-nya. Jadi nomor invoice ini didapat dari nomor supplier, ya. Oke, sudah. Lalu di sini saya akan pilih barangnya, ya. Untuk barang ini bisa diketik. Jadi ketiknya nggak harus dari awal, ya. Misalnya kita cuma ingatnya panjang, ya. Nggak lengkap pun, misal kayak NJA, nah dia akan tetap ngebaca, ya. Enaknya seperti itu, di accurate. Ya, jadi nggak harus dari awal aja ngekiin, tapi kita bisa langsung di sini, ya. Kemeja lengan panjang, contoh saya beli lusin. Nah, di sini saya tinggal ganti ini. Karena saya tadi pakai multi unit, saya tinggal masukin segini. 5 unit untuk harga per lusinnya 1.500.000 contoh.
Ya. Lalu next tinggal saya save. Ya. Oke. Di sini begitu sudah saya save, ya. Di sini sebenarnya masih ada informasi, ya. Jadi ship date itu buat tanggal pengiriman kapan, ini alamatnya mau dikirim di mana, ya. Bisa tambahkan ini untuk keterangannya. Dan di sini buat tab RP ini adalah biaya, ya. Jadi misalnya di pembelian itu kita kena lagi ongkir, nah itu biayanya bisa kita tambahkan di sini nih, karena di sini kan bagian barang. Ini buat informasi dan di sini buat biayanya, ya. Jadi kalau dalam pembelian itu Bapak Ibu ada charge biaya tambahan itu bisa di sini, ya. Oke, ini contoh saya save. Oke, sudah masuk. Nah, ini listnya. Oke, sekarang nggak bisa ya. Jadi di Accurate pun, ya untuk yang mungkin Bapak Ibu belum menggunakan Accurate, jadi desain template dari Accurate sudah disediakan default ke depannya bisa diubah-ubah ya. Misalnya mau tambahin logo, tambahin tanda tangan, itu ke depannya nggak ada masalah, tinggal diubah aja dari si Accurate online-nya. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah seperti ini jadi tampilnya. Mas, di sini saya mau masukin logo, di sini saya mau tanda tangannya banyak, nggak ada masalah, ya. Jadi ini hanya saya preview template-nya. Ini jurnalnya juga otomatis, ya. Ya, jadi account payable, persediaan pada account payable, ya. Jadi stok kita bertambah, utang kita muncul, ya. Ini secara jurnal update. Secara laporan utang gimana, Mas? Secara laporan utang update nggak? Oke, kita cek di report, ya. Apakah hutangnya terupdate atau enggak? Oke, ini untuk payable, ini outstanding-nya. Terus sekarang kita lihat, ya, dia langsung update sini, ya. Oke, terus Mas, stoknya nambah gak? Tadi kan saya udah beli. Oke, kita cek sekarang stoknya. Tadi inventory, kita di bagian item, kita lihat listnya. Ya, di sini juga otomatis nambah. Kan tadi saya belinya 5 lusin ya, otomatis bertambah 60 pieces. Ya, jadi sekali input langsung semuanya akan otomatis report stok, dia akan muncul semua. Ya, oke. Lanjut. Yang tadi kita beli, kita mau bayar nih. Nah, untuk pembayarannya, kita pakainya purchase invoice ya, bukan di cash bank ya, tapi di purchase di purchase payment ini. Purchase payment ini fungsinya untuk kita bayar supplier ya, bayar invoice tadi. Tadi si PT ABC. Oke. Yang nggak bisa masuk di tanggal 2. Nah, di sini saya tinggal pilih saya mau bayarnya pakai apa. Nah, di sini juga muncul saldonya. Oke. Contoh saya mau pakai kas kecil. Ini buat metodenya apa. Nah, di sini saya tinggal cari aja invoice mana yang mau saya bayar. Ya. Oh, ini saya mau bayar. Nah, ini untuk pembayarannya parsial pun nggak ada masalah. Ya. Misalnya tadi tagihannya 7.500.000, kan di sini saya mau bayar 5 juta dulu. Ya, di akun online itu nggak ada masalah. Ya. Atau nggak ada diskon. Tinggal masuk ke tab discount information. Masukin akun potongannya apa, nilai diskonnya apa. Ya, di sini tinggal dipilih aja. Ya. Oke, ini saya next. Oke, lalu saya klik calculate. Ya, di sini saya kas. Nah, ini akan coba saya save. Ya, ini sudah tersimpan. Kita lihat listnya lagi. Oke, kita cek jurnalnya pertama pasti. Ya. Nah, akun payable pada kas, jadi akun payable berkurang, kasnya juga berkurang ya karena kita bayar utang. Oke, cek reportnya. Oke, Mas, reportnya update nggak report hutang yang tadi? Ya, oke, kita cek sama-sama. Oke, kita ke payable, outstanding, kita cek. Nah, ini owing-nya tinggal 2,5 ya. Ini dari total 7.500.000, sekarang owing-nya tinggal 2,5 karena tadi sudah kita payment 5 juta. Banknya update ya, Mas? Oke, kita cek lagi banknya. Sekarang ke bank history. Saya pilih lagi. Kecil. Nah, update ya, saya ada saldo 50 juta, saya bayar tagihan saya 5 juta, sisa 4,5. Ya. Jadi bisa seperti itu buat diupload. Jadi pada saat pembelian
stok otomatis nambah, hutang otomatis update. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui lah, bahasanya kayak gitu. Ya, jadi nggak perlu pusing-pusing lagi tuh, nih abis input invoice mesti update stok lagi, mesti update AR lagi ya. Tapi kalau udah pakai sistem itu nggak perlu lagi. Oke, lanjut. Modul selanjutnya ada di modul sales. Nah, saya juga sama ya. Nah, di sini kan yang timbul cuma ini aja nih, delivery order, sales invoice, sales receipt. Ternyata itu harusnya saya ada terima PO dulu nih dari customer saya. Ya, itu tinggal diaktifin lagi di sini. Sales feature ya, tinggal saya centang sales quotation and ordernya. Oke. Sini saya simpan. Oke. Nah, begitu saya buka lagi, dia akan update ya. Jadi di Accurate itu fiturnya memang begitu kita beli Accurate online, fiturnya memang sudah disediakan full ya. Jadi nggak akan ada tambahan apa-apa lagi. Ya, dari sini kita bisa lihat. Oke, sales quotation kalau kita mau tawarin barang, sales order ini kalau kita terima PO nih dari customer ya, kita mau PO dari customer, kita inputnya di sales order. Delivery order buat pengiriman barang ya, sama juga kayak tadi, satu SO bisa multi delivery order nggak bisa ya, atau nggak 5 delivery order di satu invoice bisa nggak? Bisa ya, nggak ada permasalahan untuk itu. Oke. Lanjut, di sini saya langsung ke fitur sales invoice ya. Di sini kayak saya mau nagih nih ya, jadi ada penjualan ya, customernya saya pilih cemerlang. Saya buat di tanggal 3 aja. Oke. Nah, di sini saya tinggal pilih yang saya mau jual, misalnya kemeja saya tadi. Saya mau jual. Ya. Di sini saya jual 3 lusin. Ya. Dengan nilai 1.800.000. Ya. Di sini kenapa saya update manual, karena saya nggak bikin harga jualnya sebelumnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ada master harga jualnya, itu tinggal diupdate aja. Ya, jadi dia akan otomatis terisi di sini. Harga per lusinnya berapa yang tadi di master barang awal kita bikin. Ya kan bisa dibikin tuh master harga jualnya. Dia akan update di sini. Ya. Oke, di sini pun kalau mau ada diskon, nah di sini dia akan kasih tahu nih available to sell. Ya, available to sell, available stoknya berapa. Oke. Ini stoknya maksud dari yang paling kecil yaitu 60 pieces. Ini ada 5 lusin tadi. Ya. Oke. Next, lalu di sini juga ada jasa jahitnya misalnya. Nah, untuk jasa jahit, nah dia kan nggak ada kuantitinya, jadi kuantiti cukup satu aja, price-nya tinggal dibuat berapa jasa jahitnya. Jadi saya coba buat 200.000. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ya, ini buat informasi tambahan, bisa buat di sini kalau ada biayanya juga ya, misalnya sama kayak tadi ini kita udah jual kemeja, ada jasa jahitnya, ternyata ada biaya tambahannya lagi nih, ongkos kirim misalnya, itu bisa dipakai di sini. Jadi tab sini kita bisa tambahkan lagi. Ya. Oke, dari sini contoh akan saya save. Oke, kita lihat lagi listnya di sini. Oke, ini toko cemerlang. Ya, kita cek ini buat template-nya juga sama ya, semuanya bisa seperti tadi. Oke, kita cek jurnalnya. Nah, langsung muncul penjualan pada AR pada penjualan ya. Ini kan penjualan kita. Nah, muncul HPP pada penjualan. Nah, di sini juga HPP-nya akan otomatis ya. Karena tadi kita pakai yang average atau Vivo, pilihannya dari situ ya. HPP-nya dari mana nih? 4,5. Karena tadi 3 lusin barang yang kita jual, kita kali dengan harga beli kita 1,5 tadi. Ya, jadi HPP-nya otomatis ya. Seperti ini. Oke. Sudah dari sini ya. Kita cek sekarang report-nya ada atau enggak. Oke, karena itu penjualan. Sekarang kita cek report-nya. Receivable, outstanding. Kita cek. Ya. Nah, di sini langsung muncul ya outstanding invoice. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngecek, aduh, piutang saya ada berapa ya? Tinggal buka laporan ini aja, karena begitu diinput, laporannya akan otomatis muncul ya. Oke. Itu tadi list invoice-nya. Sekarang stoknya berkurang nggak, Mas? Oke, kita cek lagi di sini, item. Oke.
Nah, sisa tinggal 24 ya. Jadi ini pun kalau misalnya saya buka, di sini saya ada tab item history, ini saya refresh, dan dia akan muncul di sini, oh masuk 60, keluar 36. Stoknya tinggal 24 atau 2 lusin. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat stoknya akan otomatis begitu kita input invoice. Oke? Oke. Lalu kita terima uangnya nih. Nah, untuk terima uang, kita pakai sales. Itu modulnya adalah sales receive. Ya, jadi ini adalah untuk penerimaan uang dari penjualan. Kalau tadi kan kita terima uang, yang pertama tuh deposit, itu kan dari modal, itu tempatnya di cash bank deposit ya. Kalau ini dari customer ya, kita tinggal pilih uangnya mau masuk ya. Oke, ini untuk tanggalnya. Oke, nah di sini saya tinggal ambil invoice mana yang dibayarkan. Oke. Nah, di sini saya coba full payment ya, karena tadi kan saya udah coba yang partial. Dia reportnya akan hilang atau enggak, kita cek. Oke, total 5,6 ya. Oke, ini akan bisa simpan. Lanjut. Oke, kita cek. Ini jurnalnya, dia pun akan otomatis. Ya, piutangnya akan hilang di kredit, kas banknya akan bertambah. Oke, kita cek report outstanding-nya. Ini saya refresh. Nah, dia akan otomatis hilang ya, jadi tidak ada outstanding invoice lagi karena semua sudah dibayarkan. Banknya gimana? Oke, banknya kita cek sekarang, bank history. Nah, ya otomatis nambah. Ya, jadi nggak usah takut lagi ngupdate berkali-kali ya, ini untuk si accurate online. Oke, lanjut sekarang. Ya, tadi kita udah beli barang, bikin barang, jual barang. Sekarang kita ada biaya nih. Biaya kita bisa main di modul cash and bank, itu di order payment. Nah, tadi kan kita udah deposit tuh buat terima uang. Nah, kebalikannya kalau ada kita bayar uang, tapi di luar dari bayar supplier, ya itu pakainya ini modulnya order payment. Ya, order payment ini contohnya kita bayar gaji, listrik, air, telepon, gitu. Ya, saya tinggal pilih ya banknya, saya pilih tanggalnya. Ini check number kalau memang pakai cek. Nah, di sini saya tinggal pilih aja nih akunnya, kan saya bayar listrik contohnya. Saya tinggal pilih listrik di sini. Ya, nilainya berapa? Contoh 300.000. Ya. Save. Oke, gitu save, kita cek lagi. Ya, jurnalnya. Ya, beban listrik pada kas kecil. Cek lagi bank historinya. Ya, kas kecil. Refresh. Nah, ya, keluar ya di sini kan, tinggal 50.300. Oke. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu perhatiin ya, tadi ini di akun online itu kalau kita tiap buka modul, dia akan ngebuka tab-tab baru ya. Jadi di sini, kalau mungkin Bapak atau Ibu pernah lihat software lain ya, mereka tuh nggak bisa seperti ini. Jadi kalau mau buka yang lain, dia cuma bisa satu aja, dia bakal ketutup yang lain. Jadi kalau di sini kan kita enak nih, saya tinggal ngeliat ini. Saya buka lagi nih, push invoice, gini. Dia akan nambah lagi tabnya di sini. Jadi kalau saya mau balik ya, saya tinggal lihat ke sini. Ya, ini beberapa software ada yang tidak seperti ini ya, yang online ya. Jadi di akun itu memang akan sangat dibantu, sangat mudah sekali. Oke. Nah, tadi yang saya jelaskan itu sekilas tentang fitur-fitur standarnya ya. Jadi buat tadi ya, dari bikin master customer, bikin master barang, supplier, item, beli, jual, terus ada pengeluaran, pemasukan, itu inputnya di mana ya. Nah, untuk report-reportnya bisa dilihatnya di mana. Nah, saya mau lihat neraca saya tinggal pilih balance sheet ya, balance sheet yang standar di sini ya, reportnya akan otomatis muncul. Ya, ini akan udah pasti. Ya, jadi nggak usah repot lagi yang namanya mesti bikin neraca manual segala macam ya, mungkin yang belum pakai software ya. Di sini mau lihat lagi nih, ini 50.300 dari apa aja, ini tinggal kita klik, nah dia akan drill down lagi dari mana aja reportnya. Kayak gitu, oh masuk 50, keluar 5, masuk 56, keluar 300, totalnya sekian. Ya. Jadi reportnya itu namanya drill down, kita bisa drill down, kita klik, dia muncul lagi. Ya.
Laba ruginya update nggak? Ya kita tinggal pilih. Ya dari tanggal 1 sampai sekarang kita tinggal show. Nah muncul penjualan HPP, muncul beban, langsung profit and loss kita berapa di sini ya. Ini juga sama ya. Ini 56 jualan apa? Saya klik, nah dia akan di-load lagi ke sini. Saya klik lagi, misalnya saya lupa juga barangnya apa, ya dia akan langsung masuknya ke barangnya langsung ya. Jadi buat tracking itu sangat mudah sekali ya. Nah kayak gini nih, di report list saya buka report baru aja dia akan muncul tabnya di dalamnya lagi ya. Jadi akan sangat mudah kita buat ngecek laporan. Jadi kita buka banyak laporan juga nggak ada masalah ya. Ini Bapak Ibu boleh cek software lain belum bisa seperti itu ya, yang online itu belum bisa seperti itu ya. Untuk tab-tab seperti ini baru bisa diadaptasi sama iQRate Online ya. Di sini report pun cukup lengkap ya. Dari report sales saya mau lihat dong penjualan customer paling banyak itu ke siapa. Bapak Ibu tinggal lihat ini. Report-reportnya udah disediakan oleh iQRate Sales per Customer. Saya mau lihat selama bulan ini customer siapa sih yang paling banyak order ke saya. Misalnya saya mau kasih achievement nih ya, atau saya mau kirim parcel nih mumpung lebaran kan. Siapa sih yang order saya paling banyak tahun lalu, itu bisa ya. Atau enggak sales per item mana sih yang paling laku di perusahaan saya ini sebenarnya gitu kan. Bisa by quantity atau by rupiah ya. Sini juga sama, item sales per customer. Si customer ini belinya item apa aja sih? Misalnya Bapak Ibu pengen dapat report seperti itu ya. Di iQRate ini report-reportnya udah disediakan sangat banyak sekali ya. Nggak hanya dari sales, di purchase-nya juga seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek nih, saya itu paling banyak beli supplier ke siapa sih. Jadi kalau saya pengalaman ada supplier saya kayak gitu. Jadi begitu dia beli banyak, dia minta diskon nih, Mas, Pak, kan saya sering belanja di Bapak nih. Lihat nih, bulan ini aja saya udah belanja 200 juta nih, masa saya nggak dikasih diskon? Nah, dia ada yang kayak gitu. Nah, mungkin report ini bisa juga Bapak pakai, ya kan? Kita ada laporan nih, saya belanja ke Bapak tuh udah sekian ratus juta nih, masa saya nggak dapat diskon? Atau nggak dapat apa? Bisa kayak gini, ya. Purchase per item, saya mau lihat laporan item pembelian saya itu paling banyak item apa aja. Itu bisa seperti ini, ya. Ini reportnya akan sangat detail ya. Bapak atau Ibu boleh bandingin mungkin yang belum pernah pakai iQRate, boleh dibandingin dengan software lain selengkap ini atau enggak ya. Karena report ini sudah jadi ya. Tinggal kita klik, saya mau lihat purchase by item, saya tinggal klik. Nah ini karena kan tadi saya cuma beli kemeja lengan panjang, jadi dia masuk muncul kuantitinya berapa, secara nilai rupiahnya berapa ya. Itu bisa di sort juga, saya mau melihat sort by quantity, by rupiah itu nggak ada masalah. Ya dari report-report ini bisa kita sorting semua. Ya. Oke, itu yang tadi saya jelasin adalah fitur-fitur sederhana ya. Itu masih saya bilang sederhana ya, karena harusnya semua software itu punya fitur tersebut ya, gitu. Terus fitur unggulannya itu apa sih Pak? Oke, fitur unggulannya sebenarnya di awal tadi saya sudah jelasin beberapa ya. Contohnya kayak apa, accounting period ya, tadi pas kita start awal accounting period itu fitur unggulannya iQRate ya. Lalu approval ya, approval pun belum semua software itu bisa. Ya itu baru ada di iQRate Online, iQRate Desktop, mungkin di sini ada pengguna desktop, itu belum ada ya di desktop buat approval ya. Lalu ada user restriction yang tadi saya jelasin. Bisa kita lock dia by harinya, jam berapa aja dia online-nya. Ya, kita bisa lihat seperti itu. Oke. Lalu di sini juga kalau kita lihat di customer, nah mungkin yang pengguna iQRate Desktop nih, ya kalau kita punya multi currency customer, itu di desktop kita mesti bikin 2 master. Nah ya misalnya PTA, USD, PTA, IDR itu mesti bikin 2 customer ya di desktop ya. Tapi di online itu enggak. Ya di online buat customer atau supplier itu cukup satu nama, itu bisa dibuat multi currency ya. Jadi begitu kita bikin invoice, kita tinggal pilih customernya siapa, terus pakai mata uang apa ya. Itu buat pengguna desktop yang pakai multi currency paham sih harusnya ya. Jadi kan kalau satu customer dia mesti kayak gitu ya. Oke, terus di sini iQRate Online juga lebih gampang untuk melihat activity log-nya. Activity log ini adalah user penggunanya, dia ngapain aja sih. Nah di sini muncul semua ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngelihat ya, ini yang bikin payment ini siapa sih, yang ngedit siapa sih, itu bisa dilihat dari sini. Lebih gampang lagi ya. Saya ingin insert, create, edit, itu bakal kelihatan semua di sini. Ya, jadi nggak ada yang main salah-salahan lagi. Kalau di iQRate
Desktop mungkin agak rumit ya, karena dia audit trail itu agak lumayan rumit. Saya sendiri mengakui itu untuk ngecek itu agak sedikit rumit. Mau ngecek ini yang input siapa itu agak lumayan rumit. Ya, tapi di Account Online sangat gampang. Saya tinggal di sini saya bisa search dari nomor invoice-nya, dari tanggalnya, nggak ada masalah. Ya, saya langsung bisa tahu nih usernya siapa yang input. Ya, oke. Lalu ada upcoming events, ini reminder tadi yang tadi saya jelasin, itu bisa kita lihat di sini. Di sini nggak ada harganya, ini belum saya refresh, saya coba refresh dulu buat dashboard-nya biar muncul. Nah, bisa kelihatan semua kan? Kayak gini kan? Nah, baru saya berapa, penjualan saya berapa, aset saya sekarang ada berapa, piutang saya ada berapa, saya ngeliat kayak gini udah bisa baca. Ya, bisa akan sangat membantu sekali ya untuk ini. Ya, itu untuk bagian reportnya. Lalu apalagi yang perlu diketahui di Accurate Online, kalau user sama Access Group itu harusnya sih sama ya, semua user itu pasti bisa. Nah, ini ada fitur namanya auto number. Ini saya buka. Auto number ini memungkinkan kita bikin master penomoran. Master penomoran apa, Pak? Nah, ini saya buka. Semua master penomoran itu bisa kita buat ya. Mau nomor customer, mau kode supplier, mau kode barang. Jadi kan nggak ada lagi yang nanya nih, misalnya, ini ada item baru nih, kodenya kayak gimana ya Pak? Ya, atau enggak, ada customer baru nih, kodenya kayak gimana ya Pak? Itu nggak ada lagi yang kayak gitu. Ya, itu sangat meminimalisir sekali pertanyaan seperti itu. Ya, itu tuh penomorannya. Ya, jadi customer supplier nomor invoice. Nah, di penomorannya juga kita bisa counter ya. Jadi counter itu kita bisa reset. Kita bisa reset daily, monthly, atau yearly. Ya, maksudnya kayak gimana? Misalnya kita bikin invoice nih, SI, strip ABC, strip 05, ya bulan 5, strip 001 gitu. Saya mau di bulan 6 itu balik ke 1 lagi. Nah, itu kita tinggal reset monthly gitu. Ya, karena kan ada yang kayak gitu. Atau mau resetnya tahunan. Itu kita bisa reset yearly. Itu di Accurate Desktop belum bisa. Ya, desktop itu belum ada modul ini, belum ada modul penomoran. Ya, semuanya bisa kita nomorin. Sales order, quotation, supplier. Jadi orang tuh nggak ada salah lagi lah bikin nomor-nomor. Ya, ini kita bisa auto numbering. Ya, kalau untuk desain template itu hampir sama, tapi di sini buat yang belum menggunakan, ya, buat yang belum menggunakan Accurate, ya buat grup akses ini, jadi kita tuh bisa ngasih akses si A, bisanya ngapa-ngapain aja. Ya, ngapa-ngapain aja pun lebih detail lagi bahkan. Misalnya, si A ini kita bukain modul sales invoice lah, misalnya yang tadi. Si A saya bukain modul sales invoice. Tapi dia itu cuma bisa create aja, dia nggak bisa ngedit, nggak bisa delete, bisa sampai seperti itu. Ya mungkin di sini yang belum pakai Accurate, dia bisa dapat informasi. Jadi masing-masing orang itu kerja sesuai job desk-nya dia. Ya, jadi nggak mungkin ada kekeliruan. Ya. Lalu ini ada print layout yang tadi ya, print PO itu kita bisa ubah segala macam. Ya, oke, lanjut. Apalagi yang perlu kita tahu, Mas, dari Accurate Online? Ya, ini kalau PRTN ini mungkin yang belum menggunakan Accurate, saya kasih informasi di Accurate Online untuk menghitung penyusutan aset sama Sliskur itu otomatis. Ya, jadi kita tinggal klik, kita closing itu untuk Sliskur sama penyusutan aset itu akan otomatis. Jadi nggak perlu lagi jurnal manual lagi ya di Accurate Online ini. Oke, lanjut. Apalagi fiturnya? Ada namanya SmartLink e-banking. Seperti apa sih Pak SmartLink e-banking ini ya? Jadi Accurate Online itu ada kerjasama dengan beberapa bank aja, tapi ya belum semua bank ya. Bank apa aja? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada BCA, Mandiri, OCBC, DBS, BRI, BNI, Permata. Ya baru ini aja ya. Fungsinya untuk apa? Oke, fungsinya adalah untuk seperti ini. Ya, sorry. Ya, pada saat kita melakukan reconcile, ya saya mau reconcile bank BCA saya. Contoh ya. Nanti di yang ada jalan sektor kecil saya contoh lah ya. Refresh. Dari tanggal 1. Nah, ya. Ini kan transaksi yang tadi nih, ya transaksi saya kan. Nah, kalau manual kan kita dapat print buku, print rekening koran nih. Nah, ini kan kita centang, oh ini ada di
rekening orang ini ada, ini ada, ini ada. Nah itu kan kita centang tuh manual ya, dari kertas kita centang di sini. Tapi kalau kita pakai internet banking itu, kita bisa upload di sini, upload file dari internet banking. Ya, jadi filenya akan diupload. Kalau nilainya sama, dia akan auto collect gitu. Dia akan auto reconcile ya, tapi dengan nilai yang sama ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pakai unique number itu lebih enak lagi. Karena ada unique itu udah pasti sama ya. Jadi begitu kita upload, dia akan otomatis centang tuh untuk nominal yang sama ya. Kayak gitu. Itu lebih memudahkan buat Bapak Ibu yang nge-reconcile banknya. Jadi nggak usah ngelihat rekening koran lagi, centang lagi manual. Ini di Accurate Online. Itu di Accurate Desktop juga belum bisa ya. Mungkin di sini yang untuk pengguna desktop ya. Lalu ya ini juga banyak yang tanya nih, SmartLink e-commerce ya. SmartLink e-commerce itu kayak gimana sih Pak contohnya ya. Jadi misalnya di sini Bapak Ibu punya usahanya di marketplace ya. Marketplace apa aja. Nah, untuk Accurate sendiri baru bisa ini aja ya, belum bisa semua, baru Tokopedia, Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, Lavinia, Blibli, sama Moka POS ya. Jadi kayak gimana Pak? Jadi di sini misalnya saya mau import dari Tokopedia, ini saya klik. Nah, di sini saya ngimport file dari Tokopedia. Jadi Tokopedia itu kan reportnya bisa ditarik by Excel ya. Tapi satu notes-nya adalah yang sudah selesai aja ya, yang sudah done ya. Kalau yang masih proses itu belum bisa masuk ke Accurate ya. Jadi yang statusnya sudah done itu kita bisa upload ke Accurate. Terus di Accurate itu jadi apa? Di Accurate itu akan masuk sales invoice dan sales receipt ya. Jadi begitu sales invoice masuk ya stoknya bakal berkurang. Begitu sales receipt terima ya uangnya akan bertambah. Kayak gitu. Jadi transaksi di Tokopedia kita nggak perlu input ulang lagi. Di Accurate Point-nya adalah itu. Tapi untuk status yang sudah selesai atau semua done ya. Jadi semua yang tadi ini, yang statusnya sudah done aja yang sudah bisa masuk ya. Kecuali Moka POS. Moka POS itu kan dia POS ya, emang dia ini bisa auto sinkron setiap 1 jam sekali atau bisa manual ya. Bisa kita manual misalnya langsung saya sinkron sekarang bisa, atau mau dibuat 1 jam sekali ya. Jadi POS yang sudah bekerja sama dengan Accurate itu ada Moka ya sini. Oke, di sini di Accurate sendiri di ini ada order fulfillment ya. Jadi di sini kita bisa ngecek untuk pesanan kita bisa pemenuhannya berapa persen ya. Nah, di sini saya nggak pakai PO, harusnya di sini nggak muncul. Nah, kayak gini. Ini coba contoh lah saya akan buat PO. Ya, di sini saya akan buat PO, PTBC. Saya mau PO nih. Kalau PO kan dia belum ngambil stok ya. Saya iseng aja nih. Saya buat 10 lusin. Padahal kan tadi kita tahu ya stok kita tuh nggak sampai 10 lusin ya. Saya mau sorry. Tadi. Oke, di sini belum muncul. Nah, di sini saya mau kita mau jual ke customer. Karena kan tadi stok saya nggak ada ya. Di sini saya mau jual ke toko cemerlang. Nah, ke meja lengan panjang saya. Ya, padahal di sini stok saya cuma 24 pieces ya. Saya misalnya masukin 30 pieces dengan harga 1.800.000. Oke. Nah, pertama dia akan remind bahwa stoknya itu nggak cukup. Ya, aku mau dilanjutkan atau mau di-cancel. Atau mau kita ubah karena stoknya nggak cukup. Ya, ini contoh saya. Oke lah, saya tetap nanti sedang. Nah, di sini dia akan info. Ya, yang bisa terkirim itu cuma 80% dari total orderan yang tadi. Ya, karena saya mau 30 pieces, tapi punya cuma stok 24 kan. Nah, di sini Accurate pun bisa kasih tahu info seperti ini. Ini sangat penting ya menurut saya, karena beberapa klien saya sangat terbantu dengan reportnya. Jadi dia bisa ngelihat nih, saya bisa kirim nggak sih barang ke dia? Oh, ternyata saya cuma bisa kirim tuh 80%. Ternyata stoknya mesti di-update, karena request-nya lebih besar daripada stok yang saya punya. Nah, oke. Saya close dulu. Ya. Nah, untuk report sebenarnya reportnya itu sangat banyak ya untuk pajak, cuman di sini saya nggak akan
kasih untuk ke pajak ya. Saya akan jelaskan beberapa fitur unggulannya aja dari si Accurate Online. Oke, ada lagi contohnya apa? Nah, di sini kalau mungkin Bapak Ibu perhatiin di tiap modul Accurate ini ada field buat attachment ya. Jadi semua dokumen itu bisa di-attach ke ya. Jadi misalnya invoice itu attach, jadi nyari-nyari lagi tuh mana bisa kita scan atau enggak kita foto, kita attach di dokumennya. Misalnya kayak tadi tuh ada bayar listrik tuh, ya kan? Saya mau notanya atau kwitansinya saya attach. Jadi accounting-nya ya tinggal enak, mana buktinya? Saya tinggal lihat di sini di dokumennya. Saya tinggal download ya. Itu di desktop juga nggak ada. Atau di software lain pun saya belum tahu ya. Kayaknya belum ada juga sih buat upload file ya. Jadi hampir semuanya ya. Oke. Tuh. Nah, lalu di sini ada lagi fitur employee atau karyawan. Ya, jadi kita di sini bisa mendata karyawan. Ujung-ujungnya nanti adalah ke employee payroll. Jadi kita bisa input gaji karyawan, tapi bukan menghitung payroll-nya ya. Jadi di account ini kayak kita tuh bikin master gajinya, misalnya perusahaan Bapak elemen gajinya tuh ada apa aja, misalnya gaji pokok, terus tunjangan BPJS, tunjangan jabatan. Jadi kita create masternya itu di sini nih, master salary. Kita masternya dulu. Nah, nanti pas gajian, kita tinggal bikin misalnya siapa nih? Pas employee payroll misalnya Ahmad, oh gaji pokoknya sekian, tunjangannya sekian, ya kan? Terus tambahannya sekian. Nanti di Accurate ini dia akan secara otomatis hitung PPh 21 karyawannya. Itu kemudahan dari si employee payroll ini, ya. Terus di sini juga ada expense accrue. Ya, expense accrue itu di Accurate Desktop juga nggak ada, karena di desktop itu kita pakainya jurnal manual. Ya. Expense accrue ini kenapa dipisah nggak di jurnal manual? Karena nanti next-nya ini kita bisa tarik datanya ke order payment ini. Jadi sudah di accrue, misalnya kayak gaji. Kan gaji biasanya kita accrue dulu kan di awal, karena gaji bulan ini, misalnya ada kan yang bayarannya tuh di bulan depan, gajiannya di bulan depan, di tanggal 2 atau 3, tapi kan kita mesti accrue atau bebankan di bulan ini. Gitu kan. Jadi di bulan selanjutnya dia tinggal order payment aja. Nah, dia bisa tarik dari sini nih. Dari expense accrue, dari payroll, dia bisa tarik dari sini. Ya, ini buat bayar pajak. Ya, atau enggak favorit. Jadi favorit itu buat transaksi ya. Ini di Accurate Desktop juga ada. Ya, mungkin kalau belum buat yang belum pakai Accurate, favorit itu apa? Jadi kalau Bapak Ibu punya transaksi yang biasa lah, yang bulanan. Misalnya saya tiap bulan udah pasti bayar ini nih. Saya tiap bulan bayar listrik, bayar gaji, bayar telepon, tapi nilainya mungkin beda-beda. Nah, di sini itu saya bisa simpan nih add to favorite ya. Saya bisa simpan transaksi, misalnya saya bikin biaya bulanan ya. Oke. Simpan. Ini contohnya cuma satu ya, tapi kalau misalnya bulan banyak kan repot tuh. Bulan depan mesti ngejurnal itu lagi, ya kan? Jadi Bapak Ibu cukup ambil aja dari favorit. Nah, udah muncul. Next, tinggal diganti aja nominalnya. Ya kan? Ini contohnya satu. Kalau misalnya tiap bulan ada jurnal yang banyak kan repot. Ya, aduh capek Pak, saya tiap bulan jurnal ini lagi. Itu tinggal disimpan aja di Accurate, divavoritin, habis itu kita panggil lagi. Ya. Oke. Untuk fitur Accurate Online kayaknya tadi ada yang baru deh. Sebentar coba saya refresh ya. Jadi si Accurate Online ini dia akan update terus. Jadi begitu Bapak buka Accurate, Bapak itu bukan Accurate Online, itu sudah pasti dapat fitur. Nah, dia ada release note kayak gini nih. Nah, input penjualan e-commerce beli sudah bisa menggunakan file Excel, narator, penjual bisa mengatur biaya. Nah, ini ada box-box yang sudah diperbaiki ya. Namanya fitur online itu sudah pasti akan terus berkembang ke depannya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga masih ada bugs, tapi dari Accurate sendiri dia setiap minggu dia akan ada update bugs atau enggak improvement. Ya karena kita berkembang terus. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat software yang ya mungkin tiap hari atau enggak tiap minggu dia ada update kan, berarti dia ada berkembang, terus juga terima masukan dari sisi customer-nya ya. Oke, mungkin untuk dari saya sebentar. Oke, ini saya kembali share PowerPoint saya. Ini yang tadi sempat saya sudah jelaskan semua ya, feature menu atau menu unggulan dari Accurate Online.
Nah, di sini pun ini untuk accurate-nya sebenarnya saya sudah selesai untuk mempresentasikannya. Nah, sebenarnya di sini saya mau info ya tentang sebenarnya SAC itu ngapain aja sih kerjaannya kalau ke klien. Nah, ini adalah beberapa kerjaan yang kami lakukan ya untuk setiap kali kita visit ke klien. Nah, kita melakukan hal-hal seperti dari konsep, observasi, interview, analyze, ya konsep. Ya, biasanya untuk semua dapat ini tuh biasa untuk klien kita yang priority. Ya, jadi priority itu yang memang sama kita biasanya kontrak. Misalnya minimal 3 bulan, Pak, saya mau dong priority sama SAC selama 3 bulan. Dan mereka akan dapetin ini semua. Jadi kita siapin konsepnya, report-reportnya kita bikinin. Gitu. Walaupun awalnya mereka nggak tahu nih, tapi dari kita akan kasih advice gitu loh. Pak, mungkin Bapak butuh report ini deh harusnya buat perusahaan ini gitu kan. Karena customer kita yang memang priority sangat terbantu sekali dengan advice dari kita. Karena kan kita juga pengalaman sudah dari 3.000 klien ya, jadi kita sudah banyak ketemu customer, report-report yang mereka biasa sajikan. Kalau kita ke perusahaan baru, dia belum ada, kita langsung kasih saja tuh, Pak, pakai report ini nih, ngebantu buat ini, kayak gitu. Ya, kita nge-develop, ya kita set up mapping, kita testing, ya, ini untuk training, ya, troubleshooting, kita monitoring report. Ini buat yang custom modifikasinya juga kita jelaskan semua. Jadi kita bantu juga customer untuk memodifikasi reportnya, ya. Lalu untuk modul-modulnya kita juga optimize, ya kayak tadi itu pakai fitur favorit, pakai attachment. Kita kan optimalisasi semua fitur-fitur akurat itu terpakai semua lah, semua fitur-fiturnya maksimal ya. Nah ini buat priority sendiri dia dapat diskon ya. Nah buat speed pengerjaan kita bisa cepat, lebih cepat by time frame ini yang untuk priority ya, yang untuk project yang tadi saya jelaskan ya. Nah untuk dari accurate sendiri biasanya kita untuk visit itu bisa 1 orang, 2 orang atau tim ya. Ya tim ini adalah yang biasanya kita project maintenance ya. Nah untuk harganya sendiri itu bisa normal atau lebih efisien karena misalnya di tempat Bapak ini ada 20 orang nih, pasti lebih efisien kalau ambil 2 orang ya. Atau mau untuk ke proposal ya, to be discussed untuk project. Oke. Nah, sebelum saya oper ke Pak Fando, nah di sini Bapak Ibu bisa join ke tele kita nih ya, telegramnya. Nanti saya copy sebentar di chat ya. Nanti Bapak Ibu ini saya paste di chat. Sorry. Ya. Bisa dicek di chatnya itu tinggal diklik aja chatnya lalu join Telegram ya. Oke. Nah, kenapa ada apa aja sih di dalam Telegram kita? Nah, biasanya kita tuh kan suka upload video di YouTube. Nah, itu akan kita share juga di Telegram ya. Ada video tutorial yang pertama, lalu info promo training dan accurate itu yang pertama dapat itu pasti di Telegram ya, sebelum kita publish di YouTube, di media sosial, Instagram semuanya itu yang pertama ada di Telegram terlebih dahulu karena kita mau existing klien kita tuh dapat info lebih utama sebelum nge-blast mail karena paling gampang di Telegram ya. Lalu ada event ya, itu ya kayak gini lah, webinar. Mungkin webinar sekarang nih Bapak Ibu sebagian ada yang daftar ya, atau ada yang masuk ke sini. Karena kalau yang dari Telegram itu dia bisa langsung masuk karena kita share linknya di sana. Jadi kalau nanti kita ada webinar lagi nih, nanti Bapak Ibu nggak usah daftar lagi kalau udah join di Telegram ya. Jadi nanti kita akan share linknya di sana ya. Dan masih banyak lagi kayak promo-promo training, promo accurate itu kita akan share di sana. Jadi bisa dibilang benefitnya akan sangat banyak kalau Bapak Ibu join di Telegram, dan ini pun gratis ya buat Telegram karena memang tujuan kita untuk maintenance customer kita. Nah ini buat nomor telepon ya, boleh di capture, di foto silakan kalau misalnya nanti setelah event ini mungkin ada yang ditanyakan dan nggak sempat dijawab juga karena kan selain dari sesi tanya jawab ya, dan pertanyaannya kan dipilih juga oleh kita. Kalau nanti ada yang nggak kejawab, Bapak Ibu boleh silahkan hubungi nomor-nomor berikut ya. Dan jangan lupa di sini buat Facebook kita boleh di like ya. Ada Instagram kita @seto_konsultan yang tadi ya, giveaway-nya jangan lupa ya. Tadi Pak Fando juga udah jelasin kan untuk giveaway-nya dibuat history ya, historik terus tag ke kita biar kita dapat juga. Terus jangan lupa follow subscribe YouTube kita karena di sini
kita juga akan share banyak informasi. Oke, demikian dari saya, mungkin akan saya serahkan kembali ke Pak Fando. Ya, silakan Pak Fando. Oke, terima kasih Bapak Ahmad atas pencerahannya hari ini. Malam-malam gini dapat ilmu yang sangat bermanfaat ya untuk kalian semua. Jadi silakan, ini udah mulai sesi tanya jawab. Kira-kira saya kasih waktu karena tadi pembahasannya cukup lama ya. 15 menit sampai 20 menit deh. 15 menit sampai 20 menit saya kasih waktu untuk bertanya. Jadi nanti 5 menit pertama silakan yang mau nanya, nanti kita lihat pertanyaan mana yang lumayan bisa dibahas, ya kan? Nanti kita koreksi juga. Nanti kalau misalkan 10 menit berikutnya nanti kita coba jawabin. Jadi silakan tanya di kolom chat ya. Karena di sini saya coba minimalisir untuk tidak bersuara karena takutnya mengganggu yang lain, ada suara-suara yang tidak bisa yang kita dengar gitu kan. Jadi silakan ditanya aja, saya kasih waktu 5 menit. Dan nanti kita pilihin ya pertanyaan yang bagus dan memang untuk dibahas sekarang akan kita bahas. Terima kasih. Oke, ini saya coba sambil lihat pertanyaan juga ya. Kayaknya ada yang menarik nih, yang untuk Ibu yang dari Kendari ya. Nanti coba saya jawab. Ya, ini saya sapa-sapa yang dari jauh ya. Terima kasih udah ikut ya. Semoga nanti kita bisa join di webinar berikutnya. Ya, mungkin untuk lebih mengasah skill-nya lagi. Doakan aja nanti kita bisa bikin workshop secara online ya, bukan webinar aja, tapi workshop gitu. Jadi nanti kita siapin semuanya. Ikutin aja di Instagramnya kita, ya kan. Kemudian juga webnya kita juga dicek aja. Kemungkinan kita betulnya untuk bikin workshop, jadi kita langsung praktek gitu di sini. Semoga itu bisa terrealisasikan. Oke, kami tunggu ya Bapak Ibu 5 menit. Silakan untuk pertanyaan, akan saya coba bahas. Oke, ini mungkin saya bantu jawab. Ada pertanyaan dari Ibu Vera ya. Malam, ini saya kenal kayaknya Bu Vera, ini klien saya. Kayaknya selamat malam Ibu Vera, masih setia mengikuti kami. Sewaktu awal setting kita isi info perusahaan, ada pilihan manufacturer, proses manufacturer yang seperti apa yang bisa digunakan di Accurate Online. Oke, ya kita nggak bisa bilang banyak juga sih, cuman memang sepertinya bakal ada perkembangan di sana, cuman kita belum tahu kapan dan bagaimana bentuknya. Jadi siap-siap aja, mungkin Accurate Online udah mulai banyak pengembangannya, ya kan. Jadi Ibu ditunggu kabar baiknya aja. Saya tahu Ibu manufacturer soalnya.
Oke, cukup ya waktunya. Takutnya keburu malam. Saya coba memilih ya untuk pertanyaannya. Pak Ahmad siap-siap dijawab ya. Jadi semoga pertanyaannya, lumayan cukup banyak juga. Beberapa mungkin udah ada yang lihat ya. Karena ini di-share semua pertanyaannya. Saya mulai dari atas. Sebentar, Bang. Oke. Tadi ada yang dari Kendari ya, kalau nggak salah. Itu kita udah pernah lumayan ke pedalaman ya, Bu. Saya waktu itu juga pernah ke Papua di bagian kayak mana. Selama internetnya aman, jadi itu harusnya tidak masalah ya, Bu. Jadi karena Equatorial itu cuma butuh internet yang baik dan browsing, dan tentu laptopnya juga yang memenuhi standar ya. Oke, ini ada Ibu Indah ya. Ibu Indah, selamat malam, kantor saya perusahaannya jasa event organizer. Untuk yang inventory features-nya bagaimana ya? Terima kasih. Oke, itu dulu mungkin Pak Ahmad bisa tolong dijawab ya pertanyaannya. Siap. Oke, terima kasih Pak Fando untuk pertanyaannya. Oke, dari Ibu Indah ya, untuk jasa event organizer. Tadi kan yang saya jelaskan untuk di item tadi, mungkin sekalian sedikit saya share mungkin. Sebentar. Ya, mungkin tadi saya jelaskan untuk di bagian item, itu kan kita punya beberapa jenis item ya, ada yang persediaan, jasa, ya sama dengan persediaan gitu. Jadi pilihannya gini, kalau memang jasa event itu Ibu ada potong PPH, ya PPH jasanya, itu Ibu buatnya kategori service ya, misalnya apa wedding organizer atau foto, misalnya jasa foto, jasa misalnya kayak saya lah, kayak kita nih jasa SAC, jasa konsultan, kita pasti service. Kenapa? Karena kita ada potong PPH, gitu kan. Tapi kalau memang jasanya tidak ada potong PPH, ya itu bisa non-inventory aja. Ya tinggal di setting aja ini account masuk mana. Untuk Bu Indah ya. Jadi itu venture dipakainya cuma karena buat jasa lebih gampang harusnya karena nggak ada stok. Jadi cuma kita create jasanya aja sebenarnya kayak gitu ya sih. Seperti itu mungkin Pak Fando dan untuk pindah. Oke, terima kasih Pak Ahmad penjelasannya. Bagaimana Ibu Indah sudah cukup tercerahkan. Jadi pakai non-inventory ya Bu ya. Nanti settingan akunnya di setting juga. Oh ya, ini tadi ada pertanyaan di atas juga. Saya mungkin udah dijawab ke pertanyaan Bapak Ahmad Alamsyah. Tadi accounting period-nya 30 April 2020. Berarti dimulai mencatat transaksi AOL-nya mulai 1 Mei. Ya benar Bapak. Jadi karena cut off itu adalah saldo akhirnya. Ya, jadi kita hanya masuk ke saldo akhir sehingga transaksi itu akan dimulai di tanggal 1 Mei 2020. Oke, saya lanjut lagi. Sebentar ya. Siapa yang beruntung nih? Oke, ini Pak Susanto. Malam, jika database inventory awal bisa diimport via table Excel, nanti saat stok optional akhir bulan bisa diimport via Excel juga atau XML. Atau harus input lagi quantity-nya satu demi satu. Itu dari Pak Susanto. Gimana Pak Ahmad? Bisa dijawab? Bisa. Oke, sebentar. Jadi kalau untuk import by Excel ya Pak, itu cuma untuk saldo awalnya aja. Jadi untuk kedepannya untuk transaksi apapun itu bakal harus diinput di Accurate, kan di Accurate juga ada fiturnya, fitur stock opnam. Jadi data itu tuh mesti di-key-in lagi di Accurate, karena kenapa tidak ada fitur import? Karena nanti balik lagi ke log activity-nya. Dia akan tahu itu siapa yang akan melakukan proses stock opnam itu, ya. Karena di Accurate sendiri memang sudah disediakan fitur stock opnam. Jadi Bapak sudah ada hasil akhirnya berapa, di Accurate tinggal disesuaikan gitu. Jadi belum bisa by Excel ya untuk import stok opnamnya. Jadi tetap mesti manual gitu Pak. Ya, yang diimport Excel hanya saldo awal. Itu aja. Itu boleh Pak Fando. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Jadi belum bisa ya Pak, karena memang harus dikiin dulu. Takutnya mungkin kalau misalkan diimport, takutnya ada
masalah ketika diimport, jadi stok offline jadi kurang maksimal. Oke, lanjut ya. Saya akan bacakan berapa? Ini jam 4. Oke, masih lumayan waktunya. Sebentar. Oke, ini tadi ada Ibu, ini kayak nama PT sih, atas nama PT Rimba Retail ya, apa nih saya? Coba saya tanya, sebutkan pertanyaannya. Bisa digunakan untuk tiketing tidak, termasuk format printing sesuai dengan portable print karena efisiensi kami diharuskan memilih antara software ticketing atau software pembukuan. Gimana Pak Ahmad? Bisa dijawab? Oke. Ini buat ticketing ya, sebenarnya basically balik lagi ke produknya sendiri ya. Accurate accounting software tentunya dia lebih yang lebih dikedepankan adalah fitur accounting ya buat report-reportnya ya, karena buat printing ticketing itu saya tahu itu harus ada barcode, harus ada kode number, itu nggak bisa sembarangan ya. Kode-kode itu tidak bisa dihasilkan otomatis oleh accurate barcode-nya itu. Jadi untuk mencetak tiket atau mencetak voucher lah ya, itu kan sama ya, karena ada nomornya, dan nomor itu unik, nggak akan bisa sama. Itu tidak ada di accurate. Jadi aku hanya untuk fitur pembukuannya. Jadi misalnya hari ini terjual 100 tiket, nah itu baru yang dibukukan di accurate, berapa nominalnya kayak gitu ya. Cuman untuk ngeprint tiketnya ya, karena tiket itu ada unique number-nya dan aku tidak didesain untuk melakukan hal itu. Gitu. Nomor-nomor kan begitu ngeprint dia mesti auto create number voucher-nya atau nomor tiketnya. Itu sih yang belum bisa ya. Number-nya yang belum bisa. Kalau ngeprint cetakannya kayak gimana sih itu bisa-bisa aja, cuma buat running number-nya yang nggak bisa. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Kita lanjut lagi. Jadi ini kayaknya atas nama PT Peter Rimba ini sepertinya pariwisata ya. Jadi kayaknya butuh tiket. Jadi memang mungkin harus pakai tiketing lagi Bu ya. Jadi kayak memang sistemnya berbeda ya. Secara sifat juga tiketing sama dengan software pembukuan itu beda. Kalau yang tiketing itu frontnya di depan ya kan. Kalau misalkan accurate itu dia di back end-nya. Jadi itu sesuatu hal yang berbeda. Oke, terus Bapak Adit W. Jika penomoran invoice lalu ada pembatalan untuk invoice tersebut, lalu untuk penomoran itu akan lanjut, lalu nomor invoice yang dibatalkan apakah bisa digunakan kembali? Ya, gimana Pak? Oke, good questions. Oke, pertanyaan bagus dari Pak Adit. Oke, nomor itu bisa digunakan kembali Pak, tapi kita mesti manual key-in-nya gitu. Dan yang bisa cuman yang emang punya otoritas untuk input nomor itu manual, karena kan nomor itu kita bikinnya otomatis tuh. Misalnya orang Bapak itu kan nggak dikasih izin buat ngedit nomor, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau yang misalnya nomor 004, oh itu salah, kita hapus nih, ya kan. Begitu kita create kan otomatis ke 005, ya kan. Nah pada saat create itu kita mesti edit manual gitu. Bikin 004, nanti next-nya baru dia kan 005 lagi ya. Jadi bisa, jadi walaupun kita sudah nggak create itu secara otomatis, in case suatu saat kita butuh nomorin itu manual, itu bisa, tapi balik lagi ke user authority-nya ya. Nggak semuanya bisa. Jadi misalnya cuma si A doang yang bisa. Jadi mungkin Bapak doang nih yang bisa nih, Pak tolong dong nomor ini saya mesti ada nih, kayak gitu. Itu untuk Pak Adit ya, jadi jawabannya bisa, tergantung otoritas. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Bisa ya Pak Adit nih, Pak Adit nanya lagi nih. Kita kasih deh karena waktunya masih cukup. Jika pengelompokan unit jenis barang itu, apakah harus dari satuan terkecil? Jika saya sudah telanjur dari satuan terbesar, apakah bisa dibalik dari satuan terbesar ke kecil? Apakah ada pengaruhnya? Oke, paham. Ini customer saya juga banyak tuh Pak yang kayak gitu Pak. Mungkin sebelumnya mereka tuh coba bikin database sendiri gitu kan, terus pas tim SAC datang, tim kita datang, dia baru tahu gitu. Oh ini bisa kayak gini ya, udah terlanjur kayak gini gimana gitu kan. Nah dari kita biasanya kita kasih choice. Biasanya pertama kita akan create satu master barang baru gitu. Satu master barang baru dengan kode yang baru juga tentunya. Jadi barang lama itu akan kita job posting jadi master barang baru. Untuk misalnya Bapak nih udah buku nih ya, buku misalnya satuannya pak nih ya kan, kode 001, kita akan bikin master barang baru 001A misalnya, kita bikin buku juga namanya, tapi dengan satuan TIS. Jadi nanti di Accurate itu ada fitur job posting ya untuk manufacturing, jadi itu bisa kayak gitu. Jadi dari item lama
kita kita produksi atau kita fabrikasi, dia akan jadi item baru. Jadi itu memang harus bikin item baru. Kenapa? Karena kalau item lama itu sudah ada historinya, itu dia nggak akan bisa diubah seperti itu, Pak. Jadi choice-nya adalah yaitu create barang baru, atau yang lama Bapak habisin dulu nih stoknya, habis itu Bapak create barang baru lagi. Dia bisa seperti itu gitu. Banyak, saya sering Pak ngebenerin kayak gitu di klien saya, karena dia baru tahu kan, oh ternyata bisa kayak gini Pak, dia bilang kayak gitu kan. Nah itu pengalaman juga sih Pak. Jadi bedanya yang memang otodidak dengan yang training, pasti bedanya ada di situ juga sih. Seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Semoga terjawab ya Pak Adit ya, dua-dua pertanyaan yang tadi ya. Karena memang kenapa ada Seto Consultant ya, untuk melindungi hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang tidak diinginkan ketika sudah diberjalannya sistem. Jadi Bapak bisa konsultasi kembali kepada kita ya kan, bagaimana untuk kelanjutannya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita mensudahi, karena pertanyaan juga kayaknya sudah habis. Pak, bila kita mau buat faktur ambil dari pesanan, tapi pesanan tersebut sudah masuk ke pengiriman, hal itu tidak bisa dilakukan. Apakah benar begitu atau ada cara yang belum kami pahami? Gimana Pak Ahmad? Ngerti pertanyaannya? Oke. Sebentar saya pahamin dulu ya. Jika kita mau buat faktur, kita tarik dari pesanan, oke. Tetapi pesanan tersebut sudah masuk ke pengiriman. Ya, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Iya. Apakah benar begitu atau ada cara yang belum? Benar Pak. Jadi karena memang pesanannya sudah sampai pengiriman, ya pasti Bapak itu tarik datanya dari pengiriman Pak. Nggak mungkin pesanan lagi. Gitu. Karena datanya itu sudah ada di, misalnya ini proses A, B, C nih ya. Itu prosesnya itu udah di B gitu. Dari yang C ini, si faktur ini dia akan ngambil datanya dari yang B. Gitu loh. Dia nggak mungkin ngambil datanya. Karena di A ini udah nggak ada nih. Datanya itu udah pindah ke bagian pengiriman. Ya, jadi itu memang tidak bisa ya. Jadi udah dikirim kok, ngambilnya dari pesanan lagi, jadi ngambilnya ya pasti dari pengiriman ya, kecuali ada stepnya kayak gini, ada stepnya lagi misalnya Pak bisa nggak kita kirim faktur dulu ya, bikin faktur di muka dulu terus barangnya kirim belakangan. Nah itu di Upwork Online bisa, jadi faktur mendahului pengiriman itu bisa ya. Kalau di desktop kan nggak bisa ya, itu mesti uang muka, tapi di Upwork Online itu bisa. Jadi kita bikin faktur dulu, barangnya dikirim belakangan bisa. Tapi kalau pertanyaan yang Bapak tadi, itu benar, Pak. Jadi kalau udah sampai pengiriman, ya pasti fakturnya ngambil datanya di pengiriman, nggak mungkin dari pesanan lagi sih. Itu aja. Oke, terima kasih jawabannya Pak Ahmad. Kayaknya sudah terjawab semua ya, dan mudah-mudahan semua bisa terwakili dan jelas. Ya, kalau tidak jelas, mungkin tadi bisa dicek kontak kita, jadi bisa ditanyakan kembali. Oke. Kayaknya pas banget nih waktunya, ya kan? Waktunya sudah mau selesai. Jadi nanti untuk pengumuman giveaway yang tadi ya, itu lumayan banyak juga yang partisipasi. Nanti akan kita update di Instagram kita, di @seto_consultant. Jadi tinggal dicek nanti Instagram kita siapa aja pemenangnya. Malam ini kita langsung umumin. Oke? Mungkin cukup sekian dari kami, ya kan. Mungkin nanti kita akan sedikit memberikan feedback tentang acara hari ini. Saya mohon sekali demi kelancaran ke depannya, demi kami yang lebih baik, jadi mohon diberikan feedback yang sejujurnya, ya kan. Jika jelek ya terima kasih, jika bagus terima kasih, karena kita butuh itu untuk perbaikan acara kami selanjutnya. Ya, jadi dari kami cukup sekian. Sampai kita bertemu di kemudian hari, mudah-mudahan kita berjodoh untuk kembali dan berbagi ilmu. Oke? Saya Vando dari Seto Consultant, mewakili Pak Ahmad yang sebagai pembicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Happy holiday untuk semuanya.